Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 86. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, "Apakah mungkin peringatan Ki Jagabaya ada hubungannya dengan batu itu?" "Mungkin," jawab Mahisa Ura. Ia mencurigai setiap orang asing yang memasuki kabuyutan ini. Apalagi setelah Ki Jagabaya itu mendengar bahwa kita adalah pedagang batu akik. Tetapi 1 atau 2 orang telah mengawasi saat itu kita memasuki kabuyutan ini, berkata Mahisa Pukat. Sejak Ki Jagabaya belum mengetahui bahwa kita adalah pedagang jenis batu-batuan. Mungkin yang mengawasi kita waktu itu orang-orang Ki Jagabaya, tetapi mungkin juga orang lain, jawab Mahisa Murti. Mungkin sekelompok orang tidak menyukai orang-orang baru yang memasuki lingkungan kabuyutan ini. Mahisa Ura mengangguk-angguk. Jawabnya, "Memang mungkin. Karena itu, jika kita ingin mendekati batu itu, kita harus berhati-hati. Mungkin tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi mungkin seperti yang kau katakan, ada pihak-pihak yang sedang mengamati kita. Mereka adalah orang-orang yang merasa berkepentingan dengan batu itu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Murti berkata, "Tidak ada salahnya untuk selalu berhati-hati." Mahisa Ura masih ingin menyahut. Namun mereka tertegun ketika mereka melihat beberapa orang yang muncul di kejauhan. "Kau lihat, sekelompok orang datang mendekati kita," berkata Mahisa Ura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Memang ada semacam kecurigaan bahwa orang-orang itu datang dalam hubungannya dengan rencana mereka melihat batu berwarna hijau itu. Namun orang-orang yang datang itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan sama sekali tidak membawa senjata. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka seorang di antara mereka mendekati Mahisa Ura sambil bertanya, "Kisanak, apa yang kalian lakukan di sini?" "Tidak apa-apa," jawab Mahisa Ura. "Kami hanya melihat-lihat." "Tetapi Kisanak ini akan pergi kemana?" "Kami akan pergi ke hutan," jawab orang itu. "Seorang keluarga kami sakit. Kami harus mencari sehelai daun pandan ari sungsang." "Pandan ari sungsang," desis Mahisa Ura. "Apakah mungkin akan kalian dapatkan di hutan itu?" "Tentu," jawab orang itu. "Kami sudah pernah mengambilnya sebulan yang lalu, ketika seseorang menderita sakit serupa." Mahisa Ura mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Silahkan Kisanak. Mudah-mudahan yang sakit itu lekas sembuh." "Terima kasih," jawab orang itu. Tetapi orang itu tiba-tiba saja telah bertanya lagi. "Apakah Kisanak tertarik kepada batu hijau itu?" Mahisa Ura termangu-mangu. Namun katanya, "Batu itu memang agak lain dengan batu kebanyakan. Kebetulan saja kami melihatnya ketika kami berjalan-jalan sekarang ini. Nampaknya Kisanak bukan orang padukuhan di dekat tempat ini? Bukan pula orang kabuyutan dari kedua kabuyutan yang bertetangga itu," berkata orang yang akan pergi ke hutan itu. "Bukan Kisanak," jawab Mahisa Ura. "Kami adalah tamu di padukuhan di ujung kabuyutan sebelah. Kami sedang melihat-lihat dan tanpa kami sengaja, kami telah sampai di tempat ini." "Batu itu memang menarik," berkata orang itu. "Tetapi tidak seorang pun yang dapat mendekatinya. Gumuk kecil, tempat batu itu penuh dengan berbagai jenis ular. Dari yang kecil sampai yang sebesar paha Kisanak. Karena itu, maka orang-orang sebelah menyebelah tempat ini tidak ada yang berani mengambilnya, bahkan menyentuhnya." "Ular," desis Mahisa Murti. "Ya ular," jawab orang itu. "Banyak sekali. Seorang yang pergi ke gumuk itu akan digigit 3-4 ekor ular sekaligus." Mahisa Ura mengangguk-angguk. Tetapi di luar kehendaknya ia telah berpaling kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena Mahisa Ura mengetahui bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memiliki benda-benda yang dapat menjadi penangkal bisa yang betapapun tajamnya. Namun sejenak kemudian Mahisa Ura itu pun menjawab, "Terima kasih atas peringatan Kisanak. Kami akan memperhitungkan semua kemungkinan." Mahisa Ura berhenti sejenak, lalu, "Tetapi kabuyutan yang manakah yang seharusnya memiliki gumuk tempat batu itu?" Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Seorang di antara mereka kemudian menjawab, "Kedua kabuyutan itu merasa berhak. Tetapi atas kesepakatan mereka, biarlah batu itu tetap berada di tempatnya."
Mahisaura mengangguk-angguk. Sementara itu salah seorang dari orang-orang itu berkata, "Kami akan melanjutkan perjalanan Kisanak." "Silahkan," jawab Mahisaura. "Semua pesan Kisanak akan kami perhatikan." Demikianlah maka orang-orang itu pun telah meneruskan perjalanan memasuki hutan. Mereka agaknya memang akan mencari daun pandan berduri sungsang. Namun agaknya mereka memerlukan beberapa orang kawan agar mereka tidak menjadi korban binatang buas. Sepeninggal orang-orang itu, maka Mahisa Murti pun berkata, "Marilah akan melihat-lihat batu itu. Mungkin memang banyak terdapat ular yang berbahaya. Tetapi kita dapat berhati-hati. Kadang-kadang ular tidak dengan serta-merta menyerang jika kita tidak mengganggunya. Bahkan mungkin ular-ular itu akan menyingkir. Kalian mempunyai penangkal racun dan bisa." "Tetapi bagaimana dengan aku?" bertanya Mahisaura. "Kita bergantian," berkata Mahisa Pukat. "Aku dan Mahisa Murti akan naik ke gumuk itu. Kemudian aku akan turun dan kau dapat mempergunakan penangkal bisa milikku jika memang diperlukan." Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Mudah-mudahan warna hijau itu bukan sekedar warna lumut atau sejenisnya yang danai memantulkan cahaya matahari." "Mungkin dapat juga demikian," sahut Mahisa Murti. "Tetapi sebaiknya kita mendekatinya apapun yang akan kita ketemukan." Ketiga orang itu pun kemudian berjalan menuju langsung ke gumuk kecil itu. Namun perasaan yang aneh telah menggetarkan dada mereka. Ada sesuatu yang rasa-rasanya menghambat langkah-langkah mereka. Namun ketiga orang itu berjalan terus. Bahkan Mahisaura pun berkata, "Agaknya kita sudah dipengaruhi oleh pesan orang-orang itu. Aku merasa berdebar-debar." "Iya," jawab Mahisa Pukat. "Aku pun berdebar-debar. Tetapi ini adalah satu pendadaran, apakah jiwa kita cukup kuat menghadapi pengaruh pesan orang-orang itu? Tetapi kita jangan terlalu berprasangka. Mungkin memang ada pengaruhnya. Mungkin batu itu benar-benar batu berharga. Tetapi mungkin juga batu itu tidak berharga sama sekali. Tetapi kita pun jangan mengabaikan pesan orang-orang itu. Mungkin orang-orang itu dengan jujur memberitahukan kepada kita bahwa di gumuk itu memang banyak terdapat ular berbisa." Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kita akan memperhatikan semua pesan dan kita akan melihat semua kemungkinan." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dan sejenak kemudian maka mereka bertiga telah menjadi semakin dekat dengan gumuk kecil itu. Dengan demikian maka batu yang kehijau-hijauan itu pun menjadi semakin jelas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mengenal jenis bebatuan sebagaimana dipelajarinya dari ayahnya sekilas melihat bahwa batu itu memang memiliki ciri-ciri sebagai batu akik raksasa. Tetapi mereka masih harus mendekat dan melihatnya dengan teliti. Namun mereka pun tidak mengabaikan pesan orang-orang yang baru saja mereka jumpai, bahwa di gumuk itu banyak terdapat ular berbisa. Karena itulah maka ketika mereka sudah berada beberapa langkah saja dari gumuk itu, mereka pun telah berhenti. "Aku akan melihatnya," berkata Mahisa Murti. "Aku bersamamu," sahut Mahisa Pukat. Lalu katanya kepada Mahisaura, "Kau tunggu di sini. Nanti kau akan mendapat giliran." Mahisaura menarik nafas. Tetapi ia menyadari bahwa ia tidak memiliki penangkal bisa sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai memanjat gumuk kecil itu. Mereka menyibakkan rerumputan dan batang-batang ilalang. Mereka pun menyusup di antara semak-semak yang rimbun. Sementara itu, mereka dengan hati-hati memperhatikan apakah mereka menjumpai ular yang berbisa. Mahisa Pukat tertegun ketika ia melihat seekor ular berleher merah tiba-tiba saja telah menelusur di depan kaki mereka. Tetap ular itu tidak menggigitnya. Bahkan berpaling pun tidak. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia pun berdesis. Agaknya di gumuk ini memang banyak terdapat ular. "Kita baru melihat seekor," jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk. Katanya, "Ya. Baru seekor. Tetapi tidak mustahil bahwa di gumuk seperti ini memang terdapat beberapa ekor ular." Mahisa Murti pun mengangguk-angguk. Tetapi ternyata bahwa ketika melangkah semakin mendekati batu berwarna hijau itu, mereka telah melihat lagi seekor ular yang lebih besar. Tetapi ular tidak berwarna merah di lehernya, tetapi ular itu berwarna kehitam-hitaman.
Bandotan, desis Mahisa Murti. Ular yang paling berbisa. Mahisa Pukat mengangguk. Tetapi ia pun menyahut. Ular itu juga tidak terlalu buas. Mahisa Murti mengangguk kecil. Ular bandotan itu pun sama sekali tidak menghiraukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berdiri diam. Marilah, berkata Mahisa Murti kemudian. Batu hijau tinggal beberapa langkah saja dari keduanya. Namun tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan suara-suara hentakan di bawah gumuk kecil itu. Keduanya dengan serta-merta telah berpaling. Mereka melihat di sela-sela daun perdu dan semak-semak, Mahisa Ura sedang bertempur melawan beberapa orang. Dalam penglihatan sekilas, maka nampaknya Mahisa Ura benar-benar berada dalam kesulitan. Kita turun, geram Mahisa Murti. Keduanya pun kemudian berlari menghambur, menerobos semak-semak turun kembali. Keduanya datang tepat pada waktunya. Hampir saja Mahisa Ura berhasil ditangkap, dan bahkan mengalami nasib yang buruk sekali. Kedatangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah benar-benar merubah keseimbangan. Mahisa Ura seakan-akan telah terlepas dari maut ketika beberapa orang yang mengeroyoknya telah berpaling kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang datang, dan langsung menyerang membadai. Terima kasih, desis Mahisa Ura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun mereka justru sedang memperhatikan orang-orang yang telah bertempur melawan Mahisa Ura. Mereka adalah orang-orang yang mengenakan pakaian yang aneh. Mereka mempergunakan ikat kepala untuk menutup wajah-wajah mereka, sedangkan yang mereka kenakan selain celana hitam, ikat pinggang yang besar, juga kain panjang yang dililitkan di pinggang. Siapakah kalian? Bertanya Mahisa Murti. Kami adalah penunggu batu hijau ini, jawab salah seorang di antara mereka. Dalam wujud kami yang biasa, kami adalah ular-ular belang dan ular bandotan. Mahisa Pukatlah yang menyahut. Adalah ada di antara kalian ular dagrama yang berleher merah. Aku baru saja menemuinya. Aku adalah ular dagrama, jawab salah seorang yang mengenakan tutup muka itu. Tetapi lehermu tidak merah, jawab Mahisa Pukat sambil bertempur. Persetan kau, geram orang itu. Jika aku berwujud ular, maka leherku memang merah. Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, kalian memang dungu. Kebanyakan orang lebih takut kepada seekor ular daripada seseorang seperti kalian ini. Karena itu, jika kalian adalah ular-ular penunggu gumuk itu, maka kembalilah dalam wujudmu semula. Kami tentu akan ketakutan dan lari menjauh. Orang-orang itu terdengar mengumpat. Namun mereka tidak berubah wujud. Mereka masih saja seperti semula dan bertutup wajahnya dengan ikat kepala yang berwarna kehitam-hitaman. Nah, berkata Mahisa Pukat kemudian. Ternyata kalian adalah pembual-pembual yang tidak berarti. Kalian kira kami percaya bahwa ular-ular penunggu gumuk itu dapat beralih wujud menjadi seperti kalian ini? Kemarahan orang-orang bertutup wajah itu justru memuncak. Karena itu maka mereka pun menyerang semakin garang. Ternyata ada 1-2 orang di antara mereka yang benar-benar memiliki kemampuan ulah kanuragan, sementara yang lain adalah orang-orang yang sekedar memilikinya secarik saja. Menghadapi orang-orang yang memang memiliki sedikit ilmu, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura harus berhati-hati. Jumlah lawan ternyata terlalu banyak. Dengan demikian maka arena pertempuran telah berubah menjadi 3 lingkaran. Mahisa Ura melawan beberapa orang, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masing-masing juga melawan beberapa orang. Dalam pada itu, Mahisa Murti yang bertempur dengar, tangkasnya menjadi heran melihat cara Mahisa Pukat menempatkan dirinya. Beberapa kali ia terdesak mundur. Bahkan kadang-kadang Mahisa Pukat seakan-akan tidak mampu lagi mempertahankan diri. Namun Mahisa Murti pun menarik nafas melihat permainan Mahisa Pukat. Tanpa disadari ia berhasil memancing lawan-lawannya untuk mendesaknya terus, sehingga beberapa langkah Mahisa Pukat telah naik ke atas gumuk kecil itu. Sekali-kali Mahisa Pukat telah berlari-lari mengelilingi semak-semak, seakan-akan ia sudah tidak lagi mempunyai keberanian menghadapi lawan-lawannya. Mahisa Uralah yang kurang mengerti apa yang telah terjadi dengan Mahisa Pukat. Menurut penglihatannya, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti memiliki kemampuan yang serupa. Namun ternyata Mahisa Pukat telah terdesak beberapa langkah dan bahkan sudah naik pula ke gumuk kecil. Namun beberapa saat kemudian, setelah mereka melingkari beberapa buah semak-semak,
serta setiap kali Mahisa Pukat berhasil dicegat oleh lawan-lawannya sehingga tidak dapat melingkar-lingkar lagi, maka seorang lawannya telah terpekik keras sekali. Dengan serta mereka ia pun berteriak, "Ular! Aku telah menginjak dan digigit ular." Mahisa Pukat tertawa. Katanya, "Nah, bukankah kalian adalah penunggu gerumbul dan gumuk ini? Bukankah kalian adalah ular-ular belang dan ular bandotan?" Tidak ada seorang pun yang menjawab. Bahkan tiba-tiba seorang lagi telah terpekik pula karena kakinya juga telah menginjak ular dan digigitnya pula. Mahisa Pukat tertawa semakin keras. Ternyata bahwa lawan-lawannya yang lain telah menjadi ketakutan dan berlari menghambur turun dari gumuk kecil itu. Sementara kedua orang yang digigit ular itu pun berusaha untuk turun pula dengan tergesa-gesa. Tetapi Mahisa Pukat tidak dapat tertawa terlalu lama. Ternyata orang-orang yang melarikan diri itu telah bergabung dengan kawan-kawannya yang bertempur dengan Mahisa Murti dan Mahisa Ura. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun harus segera turun pula dari gumuk itu dan berusaha untuk membantu Mahisa Ura dan Mahisa Murti. Sementara itu, kedua orang yang telah digigit ular itu pun berusaha untuk mengobati diri mereka sendiri. Ternyata orang-orang yang menyebut dirinya wujud dari ular-ular penunggu gumuk itu agaknya memiliki kemampuan untuk mengobati serangan racun dan bisa. Meskipun demikian, kedua orang itu sudah tidak dapat lagi untuk ikut bertempur. Mereka harus duduk dengan tenang agar obat mereka mampu melawan kerasnya bisa ular yang ada di gumuk kecil itu. Namun dalam pada itu, salah seorang di antara mereka berkata, "Luar biasa. Kenapa anak itu sama sekali tidak takut kepada ular yang berkeliaran di gumuk itu? Memang aneh. Nampaknya ia pun tidak digigit ular sebagaimana kita alami," desis yang lain. "Memang mungkin. Kebetulan ia tidak menginjak ular. Tetapi bahwa anak itu tidak merasa takut itu pun tentu ada alasannya," berkata yang pertama. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Memang tentu ada sebabnya. Dua orang di antara mereka berani naik ke atas gumuk, sementara yang seorang menunggu di bawah. Agaknya kedua orang yang berani naik ke atas gumuk itu memang mempunyai bekal tertentu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kebal akan bisa ular." Yang pertama mengangguk-angguk pula. Dengan nada datar ia berkata, "Ya. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mampu bertempur membantu kawan-kawan kita? Kita harus menunggu agar obat kita tidak sia-sia. Baru kemudian kita akan menentukan sikap," jawab kawannya. Namun mereka memang tidak dapat berbuat sesuatu. Jika mereka melibatkan diri ke dalam pertempuran, mungkin terjadi gejolak di dalam darah mereka, sehingga bisa ular yang mengalir dari luka tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh penawarnya. Karena itu, mereka harus menunggu untuk beberapa saat. Tetapi dalam beberapa saat memang dapat terjadi perubahan di dalam pertempuran itu. Sebenarnya pertempuran yang terjadi itu pun menjadi semakin kacau. Ketika orang-orang yang menghambur dari atas gumuk itu melibatkan diri ke dalam lingkaran pertempuran di antara kawan-kawan mereka melawan Mahisa Ura dan yang melawan Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat pun telah datang pula menyusup ke arena. Karena Mahisa Pukat menganggap bahwa Mahisa Murti memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Mahisa Ura, maka Mahisa Pukat pun telah memasuki putaran pertempuran antara beberapa orang bertutup wajah itu melawan Mahisa Ura. Mahisa Murti sendiri memang tidak merasakan tekanan yang terlalu berat dari orang-orang yang datang menyerang dalam kelompok yang semakin besar itu. Mahisa Murti memiliki kecepatan gerak yang tinggi, dan ilmunya pun menjadi semakin lengkap karena Pangeran Singanarpada yang tertarik kepada kedua kakak beradik itu telah memberikan ilmunya pula. Sebaliknya, Mahisa Ura memang merasa sedikit mengalami kesulitan ketika beberapa orang dari gumuk itu telah berlari-lari turun dan bergabung dengan kawan-kawannya yang bertempur bersamanya. Namun kehadiran Mahisa Pukat ternyata telah memperingan tugasnya menghadapi orang-orang bertutup wajah itu. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin seru. Orang-orang bertutup wajah itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun ternyata mereka menghadapi lawan yang sulit untuk ditundukkan. Memang satu hal yang sulit untuk dimengerti. Mereka berada dalam satu kelompok yang cukup banyak untuk melawan 3 orang. Tetapi ternyata bahwa yang 3 orang itu benar-benar orang pilihan, sehingga yang sekelompok itu bahkan mulai terdesak karenanya. Siapa yang berani bertempur di atas gumuk itu? Tiba-tiba saja Mahisa Pukat berteriak. "Jika kalian mengaku sebagai penunggu bukit, maka kalian tentu berani melakukannya,"
karena kalian tidak akan takut digigit ular. Bukankah menurut kalian ular-ular itu sebenarnya adalah kalian sendiri? Persetan, geram salah seorang di antara mereka yang bertutup wajah. Apapun katamu, maka kau akan mati di sini. Begitu mudahnya, desis Mahisa Pukat. Seharusnya kau mampu melihat keadaanmu dan kawan-kawanmu. Karena itu, menyerah sajalah. Kita dapat berbicara dengan baik. Jika kalian berkeberatan melihat kehadiran kami di sini, maka katakan saja berterus terang, apa sebabnya? Persetan, geram orang bertutup wajah itu. Tidak ada pembicaraan. Kalian akan mati. Itu saja. Jangan terlalu garang Kisanak, jawab Mahisa Pukat. Kegarangan kalian tidak lebih dari satu lelucon saja. Tetapi jika kalian keras kepala, maka kami akan menjadi garang pula. Jika kau akan menyerang, menyeranglah. Kami akan mencincang kalian sampai lumat, bentak orang bertutup wajah itu. Tetapi belum lagi mulutnya terkatup, maka seorang di antara kawannya bagaikan terlempar dari arena pertempuran melawan Mahisa Murti. Yang terdengar kemudian adalah suara Mahisa Murti. Satu orang kawanmu terlempar keluar dari arena. Satu demi satu akan terjadi seperti itu. Apakah kau tidak akan menyadari keadaan? Orang-orang bertutup wajah itu terdiam. Meskipun mereka masih bertempur terus, namun mereka tidak dapat selalu mengelak dari kenyataan yang terjadi. Bagaimanapun juga, mereka harus mengakui keunggulan ketiga orang yang seakan-akan sama sekali tidak mengalami kesulitan melawan mereka seluruhnya. Sementara itu, Mahisa Pukat bertempur seolah-olah seenaknya saja. Sekali ia bergeser mendekati Mahisa Ura, namun kemudian ia berada dekat dengan Mahisa Murti. Namun demikian, Mahisa Pukat dianggap oleh orang-orang bertutup wajah itu sebagai seorang yang paling berbahaya di antara ketiga orang lawan mereka. Dalam pada itu, sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti, maka seorang lagi di antara orang-orang bertutup wajah itu telah terlempar jatuh. Tetapi orang itu masih mampu berusaha untuk bangkit. Namun adalah malang baginya, karena tiba-tiba saja ia pun telah terdorong dan jatuh terjerembab ketika seorang kawannya yang terlempar telah menimpanya. Setan, geram orang itu. Maaf Kisanak, yang menjawab adalah Mahisa Pukat yang ternyata telah melemparkan salah seorang lawannya. Orang-orang bertutup wajah itu pun kemudian benar-benar menyadari bahwa mereka tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi ketiga orang itu. Karena itu, maka mereka pun telah mengambil satu keputusan. Dengan isyarat yang tidak diketahui oleh ketiga orang lawan mereka, maka mereka pun siap untuk menarik diri. Dua orang yang tidak dapat ikut bertempur karena gigitan ular di kaki, serta beberapa orang yang telah terlempar dari pertempuran sehingga tubuh mereka rasa-rasanya tidak lagi mampu untuk bangkit, telah bersiap-siap pula. Bahkan mereka dengan diam-diam telah menyelinap ke balik semak-semak, tetapi tidak di atas gumuk, karena di atas gumuk itu terdapat banyak ular yang berkeliaran. Beberapa saat kemudian, maka terdengar isyarat yang sebenarnya. Orang-orang bertutup wajah itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka pun segera berloncatan meninggalkan medan. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura tertegun sejenak. Memang ada niat mereka untuk mengejar dan menangkap salah seorang di antara mereka. Tetapi niat itu urung karena tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan oleh suara tertawa yang meledak-ledak. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura saling berpandangan. Namun mereka menyadari bahwa suara itu tentu dilontarkan oleh seseorang yang berilmu tinggi. Berhati-hatilah, bisik Mahisa Ura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk. Namun mereka pun justru telah berpencar dan berdiri pada jarak beberapa langkah. Suara tertawa itu masih terdengar. Semakin lama seakan-akan menjadi semakin keras dan mengguncang jantung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai mengeterapkan ilmunya untuk melawan suara itu. Mahisa Ura pun telah mengerahkan daya tahannya agar ia tidak terseret ke dalam pengaruh suara yang menggetarkan itu. Namun agaknya suara tertawa itu demikian tajamnya menusuk ke dalam jantung, sehingga terasa betapa perasaan pedih bagaikan menusuk-nusuk. Tetapi kekuatan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu membentengi jantung mereka dengan sebaik-baiknya. Agak berbeda dengan Mahisa Ura yang agaknya memang mengalami kesulitan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun melihat kesulitan yang dialami oleh Mahisa Ura meskipun belum jelas. Karena itu, maka seperti berjanji maka mereka pun telah bergeser saling mendekat.
Mahisa Murti pun yang mula-mula berdiri menempelkan punggungnya pada punggung Mahisaura, sementara Mahisa Pukat berdiri tegak membelakangi mereka berdua. Mahisaura memang tidak tahu maksud Mahisa Murti. Ia bahkan mengira bahwa Mahisa Murti menjadi sangat berhati-hati sehingga mereka pun harus berdiri saling membelakangi. Demikian juga Mahisa Pukat yang berdiri membelakangi mereka berdua. Namun dalam pada itu, di luar sadarnya, maka tertawa orang yang tidak dilihat itu tidak lagi terasa terlalu tajam menusuk jantung. Pada sentuhan tubuhnya dengan tubuh Mahisa Murti seolah-olah terjadi arus getaran yang melintas. Mahisaura tidak menyadari apa yang terjadi. Namun justru karena itu Mahisa Murti mengalami sedikit kesulitan. Ia harus mengerahkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya berlandaskan pada ilmunya untuk melindungi jantungnya sendiri dan mengalirkan kekuatan pada tubuh Mahisaura yang tidak dengan sengaja menyesuaikan dirinya. Salah sendiri, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Seharusnya ia berterus terang apa yang hendak dilakukan. Namun Mahisa Murti masih ingin menjaga, agar Mahisaura tidak merasa dirinya menjadi terlalu kecil. Ternyata Mahisa Murti tidak harus berjuang dengan segenap kemampuannya terlalu lama. Sejenak kemudian, maka suara tertawa itu pun mulai mereda, sehingga sejenak kemudian, maka Mahisa Murti pun telah bergeser setapak maju, sehingga punggungnya tidak lagi bersentuhan dengan punggung Mahisaura. Apa yang terjadi? Desis Mahisaura. Ketika Mahisa Pukat kemudian memutar tubuhnya, maka dilihatnya Mahisaura bagaikan bermandi keringat. Tetapi ketika ia memandang wajah Mahisa Murti, maka wajah itu pun nampaknya basah pula. Bahkan di keningnya keringat masih nampak mengalir dan menitik satu-satu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Mahisa Murti sudah mengerahkan segenap ilmunya untuk melindungi dirinya sendiri dan Mahisaura di luar sadar, sehingga Mahisaura tidak dengan sengaja menempatkan diri dalam dukungan arus kekuatan ilmu Mahisa Murti. Kita masih harus menunggu, desis Mahisa Murti. Agaknya seseorang ingin berbicara dengan kita. Mahisaura mengangguk. Namun masih terasa nafasnya yang seakan-akan menjadi sesak. Tetapi suara tertawa itu sudah tidak terdengar lagi. Sehingga perlahan-lahan keadaan Mahisaura pun menjadi wajar lagi sebagaimana sebelum dadanya merasa dientak-entak oleh suara tertawa itu. Sedangkan Mahisa Murti pun telah mengusap keringatnya yang mengembun di keningnya. Kau tentu letih, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian jawabnya. Aku memang merasa letih. Tetapi kini tidak lagi. Aku harap dalam keadaan seperti itu, kau dapat membantuku. Apa yang kalian bicarakan? Bertanya Mahisaura. Mahisa Murti menarik nafas panjang. Katanya. Tidak apa-apa. Suara tertawa itu benar-benar menggetarkan jantung. Ya. Aku merasa jantungku bagaikan terlepas dari tangkainya, jawab Mahisaura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya mengangguk-angguk saja. Namun mereka pun tidak kehilangan kewaspadaan. Karena itu, maka mereka masih tetap menunggu apa yang akan terjadi. Untuk beberapa saat mereka tidak mendengar suara apapun juga. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berteriak tanpa mempergunakan dorongan kekuatan ilmunya. Heh! Siapa yang telah mencoba menakut-nakuti kami dengan suara gunturnya? Tidak terdengar jawabnya. Untuk beberapa saat mereka menunggu. Namun Mahisa Pukat yang tidak telaten berteriak pula. Heh, kenapa kau bersembunyi? Takut? Kemarilah. Kita akan berhadapan sebagai laki-laki. Masih tidak terdengar jawaban. Karena itu, maka Mahisaura lah yang berteriak. Heh, kemarilah. Kita akan berbicara. Apakah sebenarnya yang kau kehendaki? Ternyata terdengar jawaban. Suaranya mengumandang bagaikan berputar-putar di relung-relung hutan. Siapakah kalian? Pertanyaan itu memang hanya pendek. Tetapi rasa-rasanya dada ketiga orang itu telah dihentakkan oleh satu kekuatan yang luar biasa. Mahisaura lah yang mengalami kesulitan untuk melindungi jantungnya dari cengkaman goncangan yang tajam itu. Bahkan hampir saja Mahisaura itu mengaduh. Untunglah bahwa ia masih mampu bertahan dan dengan susah payah berusaha untuk tetap pada keadaannya. Mahisa Murti lah yang sempat menekan dadanya untuk memberikan kesan yang sebagaimana terasa oleh Mahisaura. Meskipun sebenarnya Mahisa Murti dapat menangkis serangan itu dan melepaskan diri dari cengkaman goncangan pada isi dadanya.
Ketika Mahisa Pukat melihat sikap Mahisa Murti, maka ia pun berusaha untuk berbuat serupa. Ia sadar bahwa meskipun Mahisa Ura mungkin dapat melihat kelebihan mereka, tetapi jangan membuat orang itu merasa sangat kecil dan tidak berarti. Yang kemudian menjawab pertanyaan itu adalah Mahisa Murti. Kami adalah 3 orang pengembara. Kami adalah pedagang batu akik dan Wesi Aji. Mungkin kau tertarik, kenapa kami bertiga telah berusaha mendekati batu hijau itu? Justru kami adalah pedagang batu akik, maka batu hijau itu sangat menarik perhatian kami. Menurut dugaan kami, batu itu adalah batu akik raksasa. Kami memang ingin berhubungan dengan orang yang mempunyai wewenang atas batu itu. Mungkin kami akan membelinya dengan harga yang pantas. Sekali lagi terdengar suara tertawa. Suara itu memang bagaikan mengguncang jantung. Karena itu, maka dengan serta-merta, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berdiri melekat pada Mahisa Ura meskipun saling beradu punggung. Namun baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat telah saling bersentuhan, sehingga yang kemudian membantu Mahisa Ura, bukannya hanya Mahisa Murti, tetapi juga Mahisa Pukat, sehingga dengan demikian, maka Mahisa Murti tidak berada pada keadaan yang sangat melelahkan. Jika terjadi sesuatu, maka aku akan membutuhkan kekuatan lahir dan batin untuk mengatasinya, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Tetapi suara tertawa itu tidak berkepanjangan. Sementara itu Mahisa Ura pun tidak merasa sangat terhimpit oleh suara tertawa yang segera berhenti. Kalian adalah anak-anak muda yang perkasa, berkata suara itu. Kalian tidak hancur oleh suaraku. Tetapi apakah dengan demikian kalian merasa bahwa kalian akan mampu mengelakkan diri jika aku menghendaki kematianmu? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya kepada Mahisa Pukat. Orang itu tentu memiliki ilmu yang tinggi. Apa boleh buat, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun kemudian tiba-tiba saja ia menengadahkan kepalanya sambil berkata. Marilah, datanglah. Dengan demikian kita akan dapat berbicara panjang. Mungkin kita tidak akan mengalami salah paham. Katakan apa yang kau kehendaki. Mungkin bukan merupakan masalah bagi kami. Sudahlah, terdengar suara itu menggelepar dengan melontarkan getaran menggelisahkan. Pergi sajalah. Jangan berbuat sesuatu. Karena aku tidak akan membiarkan siapapun juga yang menaruh minat untuk kepentingan apapun atas batu itu. Batu itu sama sekali bukan batu yang berharga. Tetapi aku senang kepada batu itu. Karena itu, pergilah. Aku akan dapat melakukan apa saja yang aku inginkan atas kalian. Mungkin suaraku kurang meyakinkan kekuatan ilmuku, karena kalian ternyata memiliki daya tahan yang tinggi. Tetapi aku masih mempunyai 1000 cara lain yang akan dapat aku pergunakan. Mahisa Murti menggeretakkan giginya. Tetapi ia masih menahan diri sehingga ia menjawab dengan suara wajarnya. Kau sama sekali tidak dapat menakut-nakuti kami. Yang terdengar adalah suara tertawa. Dengan demikian maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat dengan serta-merta telah bergeser surut dan berdiri melekat tubuh Mahisa Ura. Meskipun suara tertawa itu cukup menggetarkan jantung, tetapi tidak terlalu lama. Beberapa saat kemudian suara tertawa itu pun telah berhenti. Yang terdengar adalah kata-kata orang yang tidak dapat mereka lihat itu. Kalian memang luar biasa. Aku tidak akan berbuat apa-apa jika kau tidak memanjat gumuk itu. Tetapi jika kalian berusaha untuk menyentuh batu kehijauan itu, maka aku akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah kalian duga sebelumnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi bimbang. Mereka dapat saja naik ke gumuk itu dan melihat-lihat batu hijau itu tanpa merasa takut. Tetapi bagaimana dengan Mahisa Ura? Jika Mahisa Ura itu mereka tinggalkan, maka mungkin sekali ia akan mengalami serangan yang langsung menikam jantungnya dengan suara tertawa dan getaran kata-kata orang yang tidak kelihatan itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berdesis. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana menurut pertimbanganmu? Bertanya Mahisa Ura. Orang itu sangat berbahaya bagi kita, desis Mahisa Murti. Apakah kita tidak mempunyai jalan untuk memecahkan gangguan ini? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu mampu menyerang dari jarak yang tidak kita ketahui seperti sekarang ini, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk.
Ia mengerti bahwa Mahisa Murti masih menjaga perasaan Mahisaura agar ia tidak merasa terlalu kecil sehingga justru akan menumbuhkan keinginan berbuat yang aneh-aneh untuk menutupi kekecilannya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun akhirnya berkata, "Marilah. Kita untuk sementara dapat meninggalkan tempat ini. Mungkin pada kesempatan lain kita akan dapat melihat batu itu lebih dekat." Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Marilah. Mungkin besok kita akan kembali." Ketiga orang itu pun kemudian bergeser menjauhi gumuk kecil itu. Namun sementara itu, sikap Mahisaura menjadi agak berubah. Agaknya ia mulai mencoba mengenali apa yang telah terjadi sebenarnya dan apa yang telah dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu, ketika mereka menjauhi tempat itu, Mahisaura sempat berdesis. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Mahisa Murti ingin bertanya. Tetapi kemudian terdengar lagi suara tertawa itu. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendekati Mahisaura, tiba-tiba saja Mahisaura berkata, "Jangan sentuh aku. Biarlah aku melihat kenyataan tentang diriku dan tentang diri kalian berdua." "Mahisaura," desis Mahisa Murti. "Apa maksudmu?" "Aku akan menjajaki kemampuan sendiri dalam keadaan seperti ini," jawab Mahisaura. Sementara itu suara tertawa itu pun terdengar mengumandang membentur dinding hutan dan memantul dengan getaran yang mengguncang dada. "Jangan menunjukkan kelemahan di hadapan orang itu," berkata Mahisa Murti. "Cepat, pegang tanganku dan tangan Mahisa Pukat. Kita akan berdiri saling membelakangi." "Tidak," jawab Mahisaura. "Aku akan melihat ke diriku sendiri." Ketika Mahisa Murti bergeser maju, maka Mahisaura pun telah bergeser surut. Namun ternyata bahwa getaran yang mengguncang dadanya terasa menyesakkan nafasnya. Tulang-tulangnya terasa bagaikan terlepas dari sendi-sendinya. Tubuh Mahisaura bergetar bagaikan kedinginan. Namun ketika ia hampir terjatuh, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat cepat meloncat mendekat dan dengan cepat mereka telah berdiri saling membelakangi. "Tahankan," desis Mahisa Murti. "Kau tidak boleh jatuh di bawah pengaruh suara itu. Hentakan kekuatanmu terakhir, sebelum kami berdua dapat membantumu. Jangan terlalu berpegang pada harga diri." Mahisaura tidak menjawab. Ia menghentakkan kekuatannya yang terakhir untuk tetap tegak. Sementara itu, ia telah dengan sadar menyesuaikan diri dengan arus kekuatan yang mengalir dari tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga dengan demikian, maka segala sesuatunya berjalan jauh lebih rancak dari yang pernah terjadi. Karena itu, dengan cepat pula ketahanan yang mengalir dari kemampuan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melindungi jantung Mahisaura, sehingga tidak menjadi beku karenanya. Untuk beberapa saat mereka berdiri dalam keadaan yang bagaikan membeku. Namun kemudian Mahisa Murti berkata, "Aku akan menjawabnya jika orang itu berbicara." Tidak ada jawaban. Mahisa Pukat mengangguk kecil meskipun Mahisa Murti membelakanginya. Sementara Mahisaura semakin menyadari apa yang sebenarnya terjadi. "Kalian ternyata bijaksana," sebenarnya lah terdengar suara orang yang tidak menampakkan dirinya itu. "Selamat jalan. Mudah-mudahan kalian menyadari bahwa kalian tidak perlu kembali." Mahisa Murtilah yang kemudian benar-benar menjawab. "Terima kasih atas pujian itu Kisanak. Tetapi dengan terpaksa aku beritahukan, mungkin aku akan kembali. Atau barangkali kau memandang perlu untuk memindahkan atau menyembunyikan batu itu, lakukanlah." Ternyata bahwa Mahisa Murti mampu mengimbangi getar suara orang yang tidak menampakkan dirinya itu. Sementara Mahisaura bertahan dengan bantuan Mahisa Pukat. Namun apa yang dilakukan oleh Mahisa Murti itu benar-benar mengejutkan. Baik bagi Mahisaura, maupun bagi orang yang telah berusaha menakut-nakutinya. Orang yang menyerang Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisaura dengan getar suaranya itu sama sekali tidak mengira bahwa anak-anak muda itu ternyata juga mampu melontarkan kekuatan ilmunya lewat getar suaranya. Bahkan ternyata bahwa kemampuan Mahisa Murti sama sekali tidak berada di bawah kemampuan orang yang tidak menampakkan diri itu. Sementara itu, Mahisaura pun mengerti bahwa ternyata kedua orang anak muda itu memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ia pernah diselamatkan dari bisa ular yang tajam. Menurut dugaannya pada saat itu, kebetulan saja keduanya memiliki benda yang dapat menjadi penangkal bisa ular.
Tetapi ketika Mahisaura itu mengalami serangan lewat getar suara maka ia pun menyadari bahwa kedua anak muda itu memang bukan orang kebanyakan. Apalagi ketika ternyata Mahisamurti mampu melepaskan serangan pula dengan cara yang sama sebagaimana oleh orang yang tidak menampakkan dirinya itu. Tetapi Mahisaura tidak sempat berbuat sesuatu. Yang terjadi kemudian adalah semacam pertempuran antara orang yang tidak nampak itu melawan Mahisamurti. Getar suara mereka mengumandang berbenturan di udara. Terdengar suara tertawa. Tetapi suara tertawa itu terasa telah berubah. Suara tertawa itu bukan ungkapan dari kegembiraan dan kebanggaan. Tetapi semata-mata untuk melontarkan getaran suara yang menyerang mereka yang mendengarnya. Tetapi Mahisamurti, Mahisapakal dan Mahisaura sama sekali tidak mengalami kesulitan karena serangan itu. Bahkan Mahisamurti kemudian berkata dengan nada suaranya yang menghunjam ke dada orang yang tidak dilihatnya itu, suaramu tidak berarti sama sekali bagi kami. Tetapi hari ini kami memang tidak ingin berkelahi. Mungkin besok atau lusa aku akan kembali. Kita akan menentukan siapakah di antara kita yang memiliki kelebihan dalam permainan ilmu seperti ini. Suara tertawa itu mereda. Yang kemudian terdengar adalah jawaban orang itu. Aku akan menunggu anak muda. Tetapi aku percaya bahwa kalian adalah orang-orang Linui. Meskipun demikian, jangan terlalu cepat berbangga. Kalian belum melihat jenis-jenis kemampuan ilmu yang dapat aku tunjukkan kepadamu dan langsung menjerat lehermu, sehingga kalian tidak akan mampu berbuat sesuatu selain menangis menyebut nama ibu bapamu. Mahisamurtilah yang tertawa. Suaranya menghentak tajam, sehingga mengejutkan orang yang tidak dilihatnya itu. Baiklah. Besok kita akan bertemu. Jika kau akan memindahkan batu itu lakukanlah malam nanti, berkata Mahisamurti kemudian. Beberapa saat kemudian, tempat itu pun menjadi sepi lengang. Tidak terdengar lagi suara orang itu tertawa. Suara orang berteriak dan tidak lagi udara digetarkan oleh benturan ilmu yang gegirisi. Marilah kita pulang, berkata Mahisamurti. Ketiga orang itu pun kemudian meninggalkan tempat itu, kembali ke Banjar Padukuhan tempat mereka bermalam. Namun belum lagi mereka jauh, mereka melihat beberapa orang keluar dari hutan sambil membawa beberapa helai dedaunan, tetapi dari arah yang lain. Orang-orang yang mencari daun pandan dengan duri sungsang itu, desis Mahisapukat. Mahisamurti mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, perhatikan wajah-wajah mereka. Mungkin pada suatu saat kita harus mengenali mereka seorang demi seorang. Mahisaura dan Mahisapukat pun kemudian mencoba memperhatikan orang-orang itu. Tetapi ternyata bahwa mereka telah berbelok menyusuri rerumputan dan perlu menghindari ketiga orang yang sebenarnya sedang menunggu mereka. Mereka tentu orang-orang yang khusus, berkata Mahisamurti. Agaknya mereka memiliki satu cara untuk menyelamatkan diri dari getaran-getaran suara yang menghentak-hentak di dalam dada. Bukankah kekuatan getar suara itu dipengaruhi oleh jarak pula? Bertanya Mahisapukat. Barangkali mereka berada di tempat yang cukup jauh ketika terjadi benturan getar suara itu. Nampaknya mereka telah keluar dari hutan ini dari arah yang bukan tempat mereka memasuki hutan itu. Mahisamurti mengangguk-angguk. Memang mungkin orang-orang itu berada di jarak yang jauh sehingga getar suara yang saling berbenturan itu tidak terlalu berpengaruh sebagaimana atas Mahisaura yang berdiri terlalu dekat dengan sumber kekuatan yang menggetarkan udara itu. Namun dalam pada itu, di perjalanan kembali ke Banjar, Mahisaura pun berkata, "Kalian telah mempermainkan aku." "Kenapa?" bertanya Mahisamurti. "Kalian berlaku seakan-akan kalian tidak memiliki kemampuan sejajar dengan kemampuanku. Ternyata bahwa kalian memiliki bekal ilmu yang sangat tinggi," berkata Mahisaura. "Tidak begitu," jawab Mahisamurti. "Kita akan selalu bekerja bersama-sama. Kita adalah 3 orang bersaudara. Tanpa kau, kami tidak akan menemukan apa-apa dalam perjalanan ini," desis Mahisapukat. Lalu katanya pula, "Karena itu, marilah kita berbuat wajar saja. Kita bersama-sama mengemban tugas. Bagaimana sebaiknya harus kita lakukan agar tugas itu dapat kita selesaikan?" "Kalian berdua yang mengemban tugas dari Kediri," jawab Mahisaura. "Tetapi akan memberikan arti pula bagi Singasari," jawab Mahisapukat. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Sambil menundukkan kepalanya ia berdesis. "Ternyata aku selama ini merupakan orang dungu yang tidak tahu diri.
Kau mentertawakan aku sambil memeras keteranganku untuk kepentinganmu. Mahisaura, berkata Mahisamurti kemudian. Aku sudah mengira jika kau akan mengalami goncangan jika kau mengetahui keadaanku dan Mahisa Pukat yang sebenarnya. Sejak berangkat aku sudah berada dalam kedudukan yang sulit karena anggapan dan penilaianmu yang salah terhadap kami. Tetapi kami tidak ingin menyakiti hatimu. Itulah sebabnya sepanjang perjalanan kami berusaha untuk menyesuaikan diri. Namun tiba-tiba kami dihadapkan kepada satu keadaan yang memaksa kami untuk berbuat sesuatu. Kenapa kalian tidak melakukannya sejak permulaan, desis Mahisaura. Sudahlah, berkata Mahisa Pukat. Kenapa hal seperti ini dapat menjadi persoalan yang nampaknya bersungguh-sungguh, Mahisaura? Kami tidak bermaksud buruk. Itu saja. Mungkin yang kami lakukan tidak sesuai dengan jalan pikiranmu. Tetapi sekali lagi aku ingin meyakinkan bahwa kami tidak bermaksud buruk. Kami lakukan semuanya bagi kepentingan tugas-tugas kita. Mahisaura termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, aku harus malu kepada diriku sendiri. Apakah dalam keadaan seperti ini aku masih akan dapat berada di antara kalian berdua? Sudah aku katakan, berkata Mahisamurti. Apa yang dapat kami lakukan dan tidak dapat kau lakukan tetapi sebaliknya ada yang dapat kau lakukan, tetapi tidak dapat aku lakukan. Mahisaura pun kemudian mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, terserah kepada kalian. Apakah kalian masih memerlukan aku atau tidak? Jika kami tidak memerlukanmu, maka aku kira, sejak semula kami akan berangkat sendiri, jawab Mahisa Pukat. Dan untuk selanjutnya aku tidak lebih dari sekedar penunjuk jalan, gumam Mahisaura seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Aku kira aku akan dapat menjadi pelindung kalian, karena kalian masih sangat muda. Namun yang sebenarnya, akulah yang harus berlindung kepada kalian. Kita adalah 3 orang bersaudara, desis Mahisamurti. Kau ingat. Kita sudah menyesuaikan nama kita. Karena itu, maka kita akan berjalan terus bersama-sama. Menyelesaikan tugas kita bersama-sama, atau kita akan mati bersama-sama dalam tugas ini, karena kemungkinan itu akan dapat terjadi atas kita. Baiklah, berkata Mahisaura. Aku akan mencoba menyisihkan perasaan malu di dalam hatiku. Aku akan meneruskan tugas ini seperti apa yang kau katakan. Apapun yang terjadi. Juga sengatan perasaanku sendiri. Mahisa Pukat dan Mahisamurti pun saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar Mahisamurti pun berkata, terima kasih. Kita akan melupakan semua kesulitan perasaan di dalam diri kita sendiri. Kita akan menghadapi tugas kita dengan wajah tengadah. Mahisaura tidak menjawab. Mereka berjalan ke arah jalan yang lebih besar untuk menuju ke padukuhan serta meninggalkan lingkungan hutan dan padang perdu. Ketika mereka berpaling, maka mereka masih melihat batu berwarna hijau itu di tempatnya. Namun ketiganya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat seorang laki-laki yang sudah lewat pertengahan abad. Rambutnya beberapa helai yang terjurai di bawah ikat kepalanya sudah mulai berwarna rangkap. Namun tubuhnya masih nampak kekar dan tegap. Di lehernya tergantung berbagai benda keramat. Sedangkan di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang dan bersisik. Tongkat itu berkepala sebutir batu sebesar genggaman tangan dan berwarna kehijau-hijauan, dalam cengkeraman tangan seekor naga yang terbuat dari logam berwarna kekuning-kuningan. Sekaligus ketiga orang yang berpapasan dengan orang itu menganggapnya bahwa logam itu tentu emas. Ketika orang itu berpapasan dengan Mahisamurti, Mahisa Pukat dan Mahisaura, maka orang itu sempat menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mahisamurti, Mahisa Pukat dan Mahisaura pun tersenyum pula sambil mengangguk. Tetapi baik orang itu, maupun ketiga orang yang menyatakan diri bersaudara itu pun tidak mengucapkan pertanyaan. Namun demikian orang itu lewat, maka Mahisamurti pun berpaling sambil berbisik. Aku curiga kepada orang itu. Ya, sahut Mahisaura dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Mungkin orang itu dengan sengaja berjalan ke arah yang berlawanan dengan kita, berkata Mahisa Pukat. Orang itu tentu ingin lebih memperhatikan kita, seorang demi seorang. Dari sorot matanya nampak bahwa orang itu memiliki ilmu yang tinggi, berkata Mahisamurti. Namun beruntunglah kita, bahwa dengan demikian kita dapat mengenalinya.
Mungkin memang dengan sengaja ia ingin bertemu dengan kita dengan lebih terbuka, berkata Mahisaura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Pukat pun berkata, kita akan bertemu lagi. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Gumamnya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat kesempatan itu. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Agaknya akulah yang menyebabkan kalian menunda pertemuan kalian dengan orang-orang itu. Bukankah kita tidak tergesa-gesa, sahut Mahisa Murti. Mahisaura mengangguk lemah. Demikianlah maka mereka bertiga pun kemudian telah kembali ke Banjar. Tidak ada kesan apapun yang mereka dapatkan dari orang-orang padukuhan itu. Namun dari penunggu Banjar, Mahisa Murti mendapat suguhan sikap yang buram. Dengan nada rendah orang itu berkata, aku menunggu kalian datang. Tetapi kalian tidak membawa oleh-oleh. Karena itu, seperti yang aku katakan, kalian tidak boleh mempergunakan pakiwan. Dan aku pun tidak mau mengatakan siapakah tamu yang mencari kalian hari ini meskipun mungkin akan mendatangkan keuntungan bagi kalian. Ah, desah Mahisa Murti. Sayang sekali kami telah melupakannya. Tetapi ada sesuatu yang menarik bagimu meskipun bukan oleh-oleh. Apa? Bertanya penjaga Banjar itu. Kau dapat menukarkannya dengan oleh-oleh. Bahkan kau akan sempat memilih bagi kesenangan anak-anakmu, berkata Mahisa Murti kemudian. Apa itu? Desak penjaga Banjar itu. Tetapi, siapakah tamu yang mencari kami? Bertanya Mahisa Murti tiba-tiba. Ah, kau belum memberikan apapun juga kepadaku sebagai pengganti oleh-oleh, gumam penunggu Banjar itu. Mahisa Murti tertawa. Diambilnya beberapa keping uang sambil berkata, selama aku berada di Banjar ini, belum ada seorang pun yang membeli barang-barangku. Tetapi aku harus sudah mengeluarkan uang untukmu. Seseorang yang mengail harus lebih dahulu menyediakan umpan, jawab penunggu Banjar itu. Semakin besar ikan yang ingin ditangkap semakin besar umpan yang harus disediakan. Luar biasa, desis Mahisa Murti sambil tertawa. Mahisa Pukat dan Mahisaura pun tertawa juga. Kau benar-benar seorang yang pantas dihormati. Tetapi siapakah yang telah mencari kami? Aku tidak akan mengatakannya, jawab penunggu Banjar itu. Mahisa Murti menimang beberapa keping uang di tangannya sambil bertanya. Siapakah yang mencari kami? Penjaga Banjar itu mengamati uang di tangan Mahisa Murti itu sambil menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti telah membuka kantong ikat pinggangnya yang besar sambil berdesis. Baiklah, jika kau tidak mau mengatakannya, oleh-oleh ini akan aku simpan lagi. Tunggu, minta penunggu Banjar itu. Jangan kau simpan lagi. Aku akan mengatakannya jika yang itu kau berikan kepadaku sebagai pengganti oleh-oleh. Mahisa Murti tersenyum. Dia acungkannya tangannya. Tetapi ketika orang itu siap menerimanya, Mahisa Murti tidak segera melepaskan uang itu. Tetapi sekali lagi ia bertanya. Siapa yang datang kemari? Berikan uang itu, bentak penunggu Banjar. Mahisa Murti tersenyum. Katanya. Jangan membentak. Tetapi jawab pertanyaanku, siapa yang mencari aku? Orang padukuhan ini yang ingin membeli batu-batu berharga atau batu akik atau wesiaji? Karena Mahisa Murti belum juga melepaskan uangnya, maka orang itu pun kemudian menyerah dan menjawab. Yang mencari kalian adalah seorang pembeli yang mempunyai banyak sekali uang. Iya, siapa? Mahisa Murti pun menjadi tidak sabar. Orang itu terdiam sejenak, lalu katanya. Ki Jagabaya dari padukuhan di ujung lain dari kabuyutan ini. Oh, Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga bahwa pada suatu saat Ki Jagabaya itu akan mencarinya. Tetapi apakah ia akan membeli sesuatu itulah yang meragukan, desis Mahisa Murti. Ki Jagabaya tidak akan membeli apapun juga. Ah kau, sahut penunggu Banjar itu. Ki Jagabaya adalah orang yang sangat kaya, orang itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba. Heh, manakah uang itu? Mahisa Murti tersenyum. Tetapi ia belum melepas uang itu. Apakah benar Ki Jagabaya itu kaya raya? Berikan uang itu, geram penunggu Banjar itu. Kau belum menjawab pertanyaanku, berkata Mahisa Murti. Ya, penunggu Banjar itu hampir berteriak. Ia adalah orang yang kaya raya. Mahisa Murti tertawa. Katanya. Jangan marah.
Inilah oleh-oleh yang aku janjikan itu. Mahisa Murti pun kemudian memberikan beberapa keping uang kepada penunggu Banjar itu. Namun ia pun masih bertanya. Dari mana kau tahu bahwa Ki Jagabaya itu kaya raya, sedangkan tetangga-tetangganya tidak pernah mengatakannya demikian? Penunggu Banjar itu mencibirkan bibirnya. Ia memang pintar berpura-pura. Ia membuat dirinya sebagai seorang yang tidak lebih dari orang kebanyakan. Tetapi ia menyimpan banyak harta benda di tempat lain. Di padukuhan ini terdapat seorang dari istri-istrinya. Dengan susah payah ia merahasiakan istrinya itu dari istri tuanya, karena Ki Jagabaya takut dicekik oleh mertuanya jika rahasianya itu terbuka. Dan Ki Jagabaya bertahan sampai saat ini sehingga rahasianya tidak diketahui oleh mertuanya, bertanya Mahisa Murti. Orang-orang padukuhan ini tidak sampai hati memberitahukan rahasia itu meskipun ada beberapa orang yang mengetahuinya. Dengan demikian akan dapat timbul persoalan-persoalan yang dapat mengganggu ketenangan padukuhan-padukuhan di Kabuyutan ini. Jika demikian Ki Buyut akan dapat menjadi marah sekali dan mengambil langkah-langkah yang mengejutkan, karena kami sudah memahami sifat dan tabiat Ki Buyut itu. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang wajah Mahisa Pukat dan Mahisa Ura memang timbul kesan yang agak aneh. Baiklah, berkata Mahisa Murti kemudian. Aku mengucapkan terima kasih atas keteranganmu. Nah, kau sekarang dapat membeli oleh-oleh menurut kesukaanmu sendiri. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku akan pergi melihat adu gemak. Desis Mahisa Murti. Apakah uang itu akan kau pergunakan untuk bertaruh? Apa salahnya? Uang ini adalah uangku sendiri, jawab penunggu Banjar itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya. Uang itu memang uangmu sendiri. Tetapi untuk selanjutnya aku tidak akan memberimu uang lagi. Kenapa? Bertanya penunggu Banjar itu. Jika kau tidak mau memberi uang lagi, maka kalian tidak akan dapat mempergunakan pakiwan. Itu satu pemerasan. Aku akan melaporkan kepada Ki Bekel, jawab Mahisa Murti dengan sungguh-sungguh. Wajah orang itu pun menjadi tegang. Dengan serta-merta ia pun kemudian berkata. Jangan. Jangan kau laporkan kepada Ki Bekel. Aku tidak bersungguh-sungguh. Mahisa Murti pun kemudian tersenyum. Katanya. Jika kau tidak bertaruh, mungkin aku akan memberikan uang lagi. Bukankah uang itu lebih baik kau pergunakan untuk membelikan makanan anak-anakmu? Orang itu mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku tidak akan bertaruh. Sementara orang itu kemudian meninggalkan ketiga orang itu, maka Mahisa Murti pun berkata. Bagaimana tanggapanmu terhadap Ki Jagabaya? Mahisa Pukat tiba-tiba saja tertawa kecut sambil berkata. Agaknya dugaan kita keliru. Ki Jagabaya tidak berpijak kepada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi ia sekedar ketakutan jika rahasia tentang dirinya itu kita dengar di sini. Mahisa Ura pun tersenyum. Katanya. Kitalah yang melihatnya terlalu besar kepada persoalan yang terlalu khusus pada Ki Jagabaya. Baiklah. Aku kira Ki Jagabaya masih akan kembali kemari, berkata Mahisa Murti. Sebaiknya kita beristirahat barang sebentar. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura itu pun kemudian telah membersihkan dirinya di pakiwan. Mereka pun kemudian duduk di serambi Banjar. Pada kesempatan itu, maka Mahisa Ura pun berkata, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, aku ingin menyatakan sebuah pikiran. Jangan dianggap bahwa aku tersinggung oleh sikap kalian dan aku tidak akan melibatkan diri pada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Tetapi aku ingin menyatakan dengan jujur, bahwa aku akan dapat menjadi penghambat langkah-langkah kalian. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tetapi batu hijau itu sama sekali bukan tujuan perjalanan kita. Karena itu maka kita akan dapat menundanya. Yang penting, kita akan pergi ke sebuah padepokan dari orang-orang bertongkat itu. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat memotong. Bukankah orang yang kita jumpai tadi juga bertongkat? Di ujung tongkat terdapat sebuah batu hijau dalam genggaman kuku-kuku yang kuat. Apakah dengan demikian berarti bahwa ada hubungan antara batu hijau itu dengan tongkat-tongkat para penghuni padepokan yang agaknya sudah tidak terlalu jauh lagi? Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Orang yang kita jumpai itu pun bertongkat.
Aku tidak tahu, apakah tongkat itu memiliki arti dan nilai yang serupa dengan tongkat-tongkat dari orang-orang yang telah tertangkap di Kediri itu. Agaknya kita akan dapat berhubungan dengan orang bertongkat yang tadi kita jumpai jika kita mendekati lagi batu hijau itu, berkata Mahisa Pukat. Ada dua kemungkinan, berkata Mahisa Murti. Kita mendekati batu itu lagi, atau kita akan pergi ke padepokan orang-orang bertongkat itu. Mahisa Pukat dan Mahisa Ura termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Mahisa Pukat pun berkata, jika orang bertongkat yang kita jumpai itu adalah salah seorang di antara penghuni padepokan yang kita cari, maka kita tentu sudah dikenalnya, sehingga orang itu tentu akan dapat bertindak lebih dahulu atas kita. Orang itu serba sedikit telah mengetahui kemampuan kita, karena kita sudah menjawab kekuatan getar suaranya dengan kekuatan yang sama atau yang mirip dengan kekuatan itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, hal itu memang harus dipertimbangkan. Mungkin kita akan menjumpai satu sambutan yang sangat menyakitkan hati. Karena itu, maka kalian dapat menyelesaikan orang yang kita jumpai di sekitar batu hijau itu, berkata Mahisa Ura. Besok aku akan berada di Banjar ini. Pergilah kalian ke batu hijau itu. Dengan demikian maka kalian tidak perlu memikirkan aku lagi. Kalian akan dapat berbuat sesuai dengan keadaan yang kalian hadapi. Beruntunglah kalian jika kebetulan bertongkat itu ada hubungannya dengan padepokan yang hendak kita datangi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Dengan nada berat Mahisa Murti berkata, apakah kau tidak ingin menyaksikan apa yang terjadi? Tetapi itu akan mengganggu pemusatan kemampuan kalian menghadapi orang itu, karena kalian masih harus melindungi aku, jawab Mahisa Ura. Sebenarnya kau akan dapat melindungi dirimu sendiri, berkata Mahisa Pukat. Kau akan dapat berusaha untuk membangunkan daya tahan dengan kekuatan ilmu yang ada padamu. Mahisa Ura menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian sambil menggeleng ia berkata, tidak ada waktu lagi untuk mempelajarinya. Aku tahu bahwa kau ingin memberikan petunjuk kepadaku, bagaimana aku harus melakukannya. Tetapi dengan demikian maka segalanya akan terhambat sementara belum tentu bahwa aku akan dapat melakukan sesuatu sebagaimana kalian kehendaki. Karena itu, maka biarlah aku tinggal di Banjar ini. Agaknya aku memang tidak kalian perlukan dalam tugas ini. Dalam langkah-langkah yang lain, aku akan tetap menyertai kalian. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, baiklah. Kau dapat tinggal di Banjar ini. Jika pada satu saat aku pergi ke gumuk itu dan tidak kembali, maka tolong sampaikan hal itu kepada Kakang Mahisa Bungalan di Singasari. Dan biarlah Kakang Mahisa Bungalan melaporkannya ke Kediri. Ah, jangan berkata begitu, sahut Mahisa Ura. Aku yakin bahwa kalian akan dapat menyelesaikan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memutuskan untuk kembali ke gumuk kecil itu. Mereka harus bertemu dengan orang yang telah menyerangnya lewat getaran suaranya. Menurut dugaan mereka, maka orang tua yang membawa tongkat itulah agaknya yang telah menyerang mereka dengan kekuatan ilmunya lewat getaran suaranya. Ketika malam kemudian menyelimuti padukuhan itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membenahi diri lahir dan batin. Ditunggui oleh Mahisa Ura keduanya berusaha untuk menggali semua kemampuan di dalam diri mereka. Baik yang telah mereka terima dari ayahnya, maupun yang telah mereka warisi dari Pangeran Singanarpada. Dengan landasan ilmu-ilmu itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar telah menjadi anak muda yang jarang ada bandingannya. Lewat tengah malam barulah keduanya selesai dengan samadhi mereka. Karena itu, mereka pun mulai dengan menyiapkan senjata mereka yang paling menakutkan lawan. Pisau-pisau kecil yang jumlahnya cukup banyak, yang kemudian diselimutkan pada sarung-sarungnya yang terdapat melingkar di ikat pinggang. Sentuhan pisau-pisau kecil itu akan dapat berakibat sangat buruk bagi lawan-lawannya, karena pisau-pisau itu adalah pisau yang sangat beracun. Di samping pisau-pisau kecil itu, maka keduanya telah membawa sepasang pisau belati yang agak panjang, sehingga dengan sepasang pisau belati itu, keduanya akan mampu melawan segala jenis senjata dalam wujud kuadagan. Namun apabila keduanya harus melayani senjata yang tidak kasat mata, maka keduanya telah siap sepenuhnya. Ketika semuanya sudah dipersiapkan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menyempatkan diri untuk beristirahat sepenuhnya. Mereka pun kemudian berbaring dan mencoba untuk tidur dengan nyenyak.
Yang ternyata tidak dapat segera tertidur adalah justru Mahisaura. Kecuali merenungi dirinya sendiri, ia pun menjadi gelisah karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang muda itu akan memasuki suatu arena yang mungkin akan berhadapan dengan orang yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan menurut dugaan Mahisaura, orang yang telah menyerang mereka dengan getar suaranya itu tidak sendiri. Orang-orang yang bertutup wajah, bahwa orang-orang yang mengaku akan mencari daun pandan berduri sungsang, tentu kawan-kawan orang yang bertongkat itu. Sampai saatnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bangun di dini hari, Mahisaura benar-benar tidak tidur barang sekejap pun. Sambil tersenyum Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Sudahlah. Jangan terlalu risau. Kalian akan menghadapi lawan yang berat," berkata Mahisaura. "Orang itu tentu tidak sendiri. Kami sudah memperhitungkannya. Tentu jumlah mereka tidak akan lebih banyak dari jumlah pisau-pisau kami," jawab Mahisa Pukat. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Memang hatinya digelitik untuk ikut bersama kedua orang itu. Tetapi dengan demikian ia mungkin akan dapat menjadi beban. Mungkin salah seorang dari kedua orang anak muda itu akan lebih banyak memperhatikannya sehingga ia akan tidak dapat memusatkan nalar budi serta ilmunya untuk menghadapi lawannya. Karena itu, Mahisaura tetap pada sikapnya. Ia tidak akan pergi bersama kedua orang anak muda itu. Mudah-mudahan mereka tidak salah mengerti. Mudah-mudahan mereka tidak menganggap bahwa aku adalah pengecut yang tidak berani memasuki arena perjuangan yang sangat berat, berkata Mahisaura di dalam hatinya. Namun, sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti sepenuhnya bahwa Mahisaura telah merasa dirinya terlalu kecil. Bukan karena ketakutan. Karena itu, maka keduanya sama sekali tidak memaksa agar Mahisaura ikut bersama mereka. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun minta diri. Mereka akan mulai dengan perjalanan mereka yang berbahaya. Tetapi mereka telah bertemu lagi dengan penunggu Banjar itu di Regol. Sekali lagi penunggu Banjar itu berkata, "Jika kau pergi, maka kau harus membawa oleh-oleh. Baik juga seperti yang kemarin kau lakukan." Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Kau jangan memeras kami, heh." Penunggu Banjar itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Aku main-main. Jangan kau laporkan kepada Ki Bekel." "Jadi kau tidak bersungguh-sungguh?" bertanya Mahisa Murti. "Tidak. Tetapi jika kau memang ingin memberi, aku juga tidak berkeberatan," jawab orang itu. Mahisa Murti tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Tetapi penunggu Banjar itulah yang kemudian bertanya, "Apa yang harus aku katakan, jika Ki Jagabaya itu datang lagi?" "Kakang Mahisaura ada di Banjar," jawab Mahisa Murti. Oh, penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun meninggalkan Banjar. Mereka akan mengulangi perjalanan mereka kemarin, menuju ke gumuk kecil tempat batu hijau itu mereka ketemukan. Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menemui kesulitan untuk menemukan kembali batu hijau yang berada di gumuk kecil itu. "Marilah, kita akan melihat," berkata Mahisa Murti. "Kita tidak perlu menunggu, apakah orang itu ada di sekitar tempat ini atau tidak." Mahisa Pukat mengangguk. Katanya, "Marilah. Jika mereka tidak ada di tempat ini, maka satu kesempatan bagi kita untuk mengetahui apakah batu itu batu berharga atau bukan. Jika mungkin ada pecahan-pecahan kecil dari batu itu, akan dapat kita bawa untuk kita pelajari. Seandainya ada pecahan-pecahan batu itu, tetapi kitalah yang tidak sempat keluar dari gumuk itu," bertanya Mahisa Murti. "Kepala kita akan diletakkan di dekat batu hijau itu," jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tertawa. Mahisa Pukat pun kemudian tertawa juga. Dengan langkah tetap keduanya telah mendekati gumuk kecil itu dan bahkan keduanya telah naik pula. Namun dalam pada itu Mahisa Murti sempat mengingatkan. Di gumuk itu memang terdapat beberapa ekor ular yang berbisa. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, "Meskipun ular itu tidak berbahaya bagi kami, tetapi jika ular-ular itu menggigit maka perjalanan kita memang akan terhambat. Setidak-tidaknya kita harus melepaskan gigitan ular itu." Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya, "Karena itu, kita memang harus berhati-hati.
Demikianlah maka keduanya pun melangkah semakin mendekati batu yang berwarna kehijauan itu. Sementara itu, mereka pun telah bersiap untuk mempertahankan diri jika tiba-tiba mereka mendapat serangan dengan getar suara. Setiap langkah, rasa-rasanya telah meningkatkan ketegangan di hati kedua anak muda itu. Meskipun mereka menjadi semakin dekat, ternyata mereka belum mendapat serangan sebagaimana mereka perhitungkan. Namun demikian, ketika keduanya semakin dekat dengan batu hijau itu, Mahisa Murti memperingatkan. Mungkin mereka akan mempergunakan cara lain. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun menduga bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Bukan sekedar getaran suara yang dilontarkan dari tempat yang tersembunyi, karena ternyata usaha yang demikian akan sia-sia saja. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru termangu-mangu. Namun kemudian keduanya pun melanjutkan langkah mereka mendekati batu hijau itu. Tetapi belum lagi mereka menggapai dan meraba batu yang berwarna kehijauan itu, maka mereka telah dikejutkan oleh satu ledakan yang bagaikan mencuat dari dalam bumi. Segumpal api tersembul dari bawah rerumputan dan batang ilalang yang kering. Kemudian dengan cepat api itu menjalar di sekelilingnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang terkejut. Tetapi sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, api itu dengan cepat telah menjalar melingkari batu berwarna hijau itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat berbuat lain. Mereka harus berbuat sesuatu karena api pun kemudian telah mengepung mereka. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru termangu-mangu. Mereka berusaha untuk mengerti apa yang tengah terjadi. Kita terjebak ke dalam perangkap api, berkata Mahisa Murti. Api ini telah mengepung kita. Demikian cepat sehingga kita tidak dapat menghindarinya, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti pun kemudian berdesis. Kita amati watak api yang mengepung kita. Nampaknya api ini bukan api yang sewajarnya. Mahisa Pukat mengangguk-angguk, ia pun yakin bahwa api yang mereka hadapi adalah salah satu kekuatan ilmu dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih menunggu. Api itu pun semakin lama menjadi semakin besar melingkari kedua orang anak muda itu. Bahkan api itu pun telah merambat semakin lama menjadi semakin menebar, sehingga lingkaran pun justru menjadi semakin sempit. Asap yang mengepul telah memenuhi udara. Rasa-rasanya nafas Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi semakin sesak. Bahkan pandangan mereka pun menjadi semakin kabur karena asap yang membuat udara menjadi semakin pekat. Untuk beberapa saat kedua anak muda itu bertahan. Tetapi semakin lama udara yang mereka hirup pun telah penuh dengan asap ilalang yang terbakar sementara pandangan mereka memang semakin menjadi gelap karena asap yang semakin kelabu. Batu yang berwarna hijau itu pun seakan-akan menjadi kabur pula tertutup oleh asap yang kehitaman dan menyesakkan nafas mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah terbatuk-batuk kecil. Dunia bagaikan menjadi semakin sempit dan panas api pun mulai terasa menyentuh tubuh mereka. Mahisa Pukat, desis Mahisa Murti. Kita harus berbuat sesuatu. Apakah kita akan meyakinkan bahwa api ini benar-benar mampu membakar tubuh kita? Bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Tetapi api itu rasa-rasanya semakin menyempit dan hampir menjerat tubuh mereka berdua di dekat batu yang berwarna hijau itu. Namun dalam pada itu, maka Mahisa Murti pun berkata, "Marilah. Kita akan memadamkan api ini." "Biarlah aku mencobanya sendiri," jawab Mahisa Pukat. "Jika yang melakukan ini hanya seorang, maka kita pun harus mengukur kemampuan kita seorang demi seorang." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sekali ia terbatuk oleh asap yang terhisap lewat lubang hidungnya. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Lakukanlah sendiri, kecuali jika bantuanku diperlukan." Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun ia pun segera mempersiapkan diri untuk melepaskan ilmunya melawan api yang sudah menjadi semakin sempit pula. Bahkan seakan-akan tidak lagi memberikan ruang gerak bagi kedua anak muda itu. Mahisa Pukat pun kemudian telah memusatkan nalar budinya. Ia tidak mengeterapkan ilmu pamungkasnya dalam wujudnya yang keras. Tetapi Mahisa Pukat yang telah berhasil meluluhkan ilmunya dengan ilmu yang diwarisinya dari Pangeran Singanarpada, telah mengeterapkan ilmunya dalam wujudnya yang lunak. Mahisa Pukat tidak melepaskan ilmunya yang mampu membakar segala sesuatu yang disentuhnya, tetapi ia justru telah melepaskan ilmunya untuk melawan panasnya api itu dengan cara yang sebaliknya.
Dengan cara itu maka benturan yang terjadi justru telah menghisap kekuatan ilmu lawannya dan menghapusnya sebagaimana dapat dilakukannya dalam benturan kekuatan dengan wadahnya, sehingga selapis demi selapis kekuatan lawan itu akan terhisap dan hapus daripadanya. Beberapa saat lamanya Mahisa Pukat memusatkan kemampuan ilmunya pada lawannya terhadap api yang menjadi semakin sempit. Panasnya api yang memancar menjilat dan menelan segalanya itu, tiba-tiba saja telah membentur satu kekuatan lain. Bukan dengan keras menolaknya, tetapi justru bagaikan menghisapnya. Perlahan-lahan panasnya api itu pun mulai menyusut, ditelan oleh kekuatan lain yang perlahan-lahan bagaikan melunakkannya. Mahisa Pukat seakan-akan telah menaburkan udara yang dingin beku. Lebih dingin titik-titik embun di malam berdinding. Lebih basah dari semburan hujan yang bercampur prahara di musim basah. Itulah sebabnya, maka api yang betapapun panasnya itu mulai pudar. Perlahan-lahan lidah api yang meronta-ronta itu pun mulai menyusut dan akhirnya gelang api itu pun tidak lagi menyempit, bahkan perlahan-lahan telah melebar kembali. Mahisa Murti memperhatikan perlawanan ilmu Mahisa Pukat yang mampu mengatasi kekuatan ilmu seseorang yang tidak dikenalnya. Tetapi yang dengan semena-mena telah menyerangnya bahkan agaknya orang itu benar-benar ingin membunuhnya. Ketika api itu mulai menyusut, maka Mahisa Murti pun melihat abu yang berserakan di atas gumuk kecil itu. Rerumputan dan batang-batang ilalang pun telah hangus dan tidak berbekas, kecuali tinggal abu yang berhamburan. Api itu bukan bayangan semu. Tetapi api itu benar-benar api yang mampu membakar sampai hangus, berkata Mahisa Murti kepada dirinya sendiri. Tetapi Mahisa Murti pun sadar, jika hal itu bukan api yang sebenarnya, dan tidak mampu membakar rerumputan dan batang-batang ilalang, maka cara untuk melawannya pun harus berbeda pula. Namun api yang sebenarnya itu pun telah dapat diatasi. Meskipun dengan demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus lebih berhati-hati menghadapi seseorang yang bukan sekedar mampu menampilkan serangan dengan api yang semu. Api yang membakar rerumputan, batang-batang ilalang dan gerumbul-gerumbul perdu di gumuk kecil itu pun semakin lama menjadi semakin kecil dan akhirnya mulai padam. Bagus, desis Mahisa Murti, kau mampu menjinakkannya dan menguasainya. Api itu telah padam. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia memang melihat api itu telah padam. Tetapi gumuk itu menjadi bagaikan gundul. Dengan demikian Mahisa Pukat dapat membayangkan betapa dahsyatnya api yang telah menyerangnya bersama Mahisa Murti. Namun Mahisa Pukat ternyata mampu mengatasinya. Apakah kau membiarkan aku melawannya seorang diri? Bertanya Mahisa Pukat. Apakah kau tidak merasakannya demikian? Mahisa Murti justru ganti bertanya. Ya. Aku hanya ingin meyakinkannya, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti pun kemudian mendekatinya sambil berdesis. Kita akan menghadapi serangan berikutnya. Ya, berkata Mahisa Pukat. Aku sudah siap. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian telah terdengar suara yang menggelepar menggetarkan udara. Kalian memang luar biasa anak-anak muda. Kalian mampu melawan aji gelap ngamparku, dan kini kalian mampu melawan panas apiku. Bahkan kalian berhasil memadamkannya dengan membekukan udara tanpa membekukan darahmu sendiri. Terima kasih atas pujian itu, jawab Mahisa Pukat dengan kekuatan getar suara yang seimbang dengan kekuatan ilmu orang yang tidak dilihatnya itu. Aku memang sudah mengira bahwa kalian akan datang lagi hari ini, berkata suara itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ternyata bahwa ia telah meningkatkan kemampuan ilmunya dan melepaskan jawaban yang menggelepar. Jika demikian, maka marilah sambutlah kedatanganku dengan beradu dada. Apakah kalian berdua tidak mampu menemukan aku? Bertanya orang itu. Pertanyaan itu memang menghentak perasaan Mahisa Pukat dan Mahisa Murti. Namun dalam pada itu dengan cepat Mahisa Pukat menemukan jawabnya. Aku belum berusaha menemukanmu. Aku tidak ingin mempersulit diri dengan memusatkan indera pengamatanku untuk menemukanmu. Aku masih menghargaimu sebagai seorang laki-laki yang akan dengan sendirinya menghadapi dengan jantan orang yang dianggap lawannya. Getar suara Mahisa Pukat menjadi semakin berat dan menghentak di dada orang yang tidak dilihatnya. Sementara itu Mahisa Murti memberikan isyarat agar Mahisa Pukat memancing lawannya dalam pembicaraan yang lebih panjang. Mahisa Pukat pun mengerti isyarat itu.
Bahkan Mahisa Pukat pun mengerti bahwa Mahisa Murti akan berusaha untuk menemukan arah dari getar suara orang itu yang terasa melingkar-lingkar. Ternyata orang itu masih menjawab. Jangan menyembunyikan kelemahanmu. Kau tidak akan mampu menemukan aku. Meskipun kau memiliki kemampuan mengimbangi kemampuanku di satu segi ilmu, namun kalian masih sangat muda sehingga pengalaman kalian bagiku tidak berarti apa-apa. Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, baiklah. Bersembunyilah terus. Dengan cara yang demikian mungkin kau memang akan dapat menyelamatkan nyawamu meskipun kau harus mengorbankan harga dirimu. Tutup mulutmu anak iblis, bentak orang itu. Kau kira aku tidak dapat menyumbat mulutmu itu, heh? Silahkan. Lakukanlah jika kau mampu. Kau tahu bahwa aku dapat mengimbangi semua ilmumu, selain ilmu bersembunyimu yang licik itu, jawab Mahisa Pukat. Terdengar gemertak gigi. Demikian kuatnya dilontarkan dengan dorongan ilmu yang menghentak pula sehingga suaranya bagaikan bumilah yang menjadi retak. Namun gemertak gigi itu telah disumbat oleh getar suara tertawa Mahisa Pukat bagaikan menggetarkan langit. Berkepanjangan, gelombang demi gelombang melanda lawannya seperti arus ombak yang datang susul menyusul menghantam pantai. Sebenarnya lah orang yang tidak menampakkan dirinya itu harus meningkatkan daya tahannya. Ia tidak mengira bahwa anak-anak muda itu memiliki daya lontar yang sangat mendebarkan jantungnya. Dengan demikian, maka orang itu telah memutuskan perhatiannya kepada daya tahannya. Setiap kali suara tertawa Mahisa Pukat telah mulai menyusup daya tahannya itu dan menyentuh isi dadanya sehingga mulai mempengaruhi pernafasannya. Karena itulah, maka ada bagian yang mulai terasa lemah pada orang itu. Ia tidak lagi mampu membagi kemampuannya untuk bertahan dan untuk tetap mengaburkan sumber suaranya dalam getar suara yang berputaran. Itulah sebabnya, maka perlahan-lahan tetapi pasti, Mahisa Murti akhirnya dapat menemukan arah sumber kekuatan ilmu gelap ngampar itu. Mahisa Murti itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Suara itu ternyata tidak bersumber dan hutan di sebelah gumuk itu. Tetapi justru dari sebuah gerumbul di bawah gumuk yang telah terbakar itu. Mahisa Pukat menangkap isyarat yang kemudian diberikan oleh Mahisa Murti. Karena itu, maka ia pun telah mengurangi tekanannya dan bahkan suara tertawanya pun mulai berhenti. Apakah kau masih tetap bersembunyi? Bertanya Mahisa Pukat. Masih terdengar jawaban. Pengecut yang licik. Cari aku jika kau memang mampu. Mahisa Pukat tertawa pendek. Jawabnya. Kau akan melihat satu kenyataan pahit tentang dirimu sendiri. Untuk beberapa saat tidak terdengar jawaban, tetapi jawaban Mahisa Pukat itu benar-benar menggelisahkan orang yang bersembunyi di dalam gerumbul itu. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti telah memberikan isyarat pula di mana orang itu berada. Dengan mengikuti arah pandangan mata Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat pun kemudian dapat menentukan di mana orang itu bersembunyi. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah berdiri tegak menghadap ke arah gerumbul yang dipergunakan oleh orang yang tidak menampakkan diri itu bersembunyi. Sikap itu ternyata benar-benar telah menggelisahkan orang yang bersembunyi itu. Sikap Mahisa Pukat menyatakan bahwa anak muda itu benar-benar telah mengetahui di mana ia bersembunyi dan dari persembunyiannya dapat melihat dengan jelas kedua anak muda yang berada di atas gumuk yang telah menjadi gundul itu. Kisanak, berkata Mahisa Pukat. Marilah. Sebelum kau yakin bahwa aku telah mengetahui di mana kau bersembunyi, keluarlah atas kehendakmu sendiri. Jangan menunggu aku membakar persembunyianmu dengan kekuatan yang mungkin mampu mengimbangi kekuatanmu. Orang itu benar-benar menjadi gelisah. Kedua orang anak muda itu menurut perhitungannya benar-benar anak muda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Berdua mereka tentu merupakan kekuatan yang sangat sulit untuk diatasi. Di luar dugaan, berkata orang itu kepada diri sendiri. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang ada di hadapannya. Justru karena itulah, maka ia harus berpikir masak-masak, langkah apakah yang sebaiknya diambil dalam keadaan yang sangat gawat itu. Untuk beberapa saat orang itu hanya berdiam diri saja. Tetapi nalarnya sedang bergejolak mencari keluar dari keadaannya yang sulit. Anak-anak muda itu ternyata memiliki kemampuan di luar dugaannya. Sementara itu, terdengar Mahisa Pukat telah berkata selanjutnya. Dengar Kisanak. Aku tidak mempunyai waktu banyak. Marilah, apa yang akan kita lakukan, biarlah segera kita lakukan.
Sejenak Mahisa Pukat menunggu. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tertawa berkepanjangan sambil berkata di antara getar suara tertawanya itu. Anak-anak muda. Ternyata kalian memiliki sesuatu yang dapat kalian banggakan. Tetapi apa yang kalian miliki itu sama sekali tidak banyak berarti bagiku. Meskipun demikian, maka aku masih memberi kalian kesempatan untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi jawab Mahisa Pukat sangat menyakitkan hati. Katanya, aku tidak akan memanfaatkan kesempatan yang kau berikan itu Kisanak. Aku tidak memerlukannya, aku justru memerlukan kau. Namun suara tertawa itu masih saja berkepanjangan. Katanya, baiklah. Jika kalian berkeras untuk melakukan apa yang kau inginkan, aku tidak berkeberatan. Kau dapat melihat batu itu. Tetapi jangan disentuh apalagi dirusakkan. Akulah pemilik batu itu. Mahisa Pukat tertegun sejenak, ia pun kemudian berpaling ke arah Mahisa Murti sambil berdesis perlahan. Apa maksudnya? Kita akan menunggu, jawab Mahisa Murti. Kedua anak muda itu pun kemudian berdiri tegak menghadap ke arah gerumbul tempat orang yang tidak dikenal itu bersembunyi. Gerumbul itu memang terletak tidak terlalu dekat, meskipun masih dalam jangkauan suara yang dilambari ilmu oleh kedua belah pihak. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunggu. Namun sejenak kemudian, maka kedua anak muda itu melihat sesuatu bergerak pada gerumbul itu. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Dari gerumbul itu meloncat seekor harimau yang besar berbulu loreng. Harimau, geram Mahisa Murti. Mahisa Pukat seakan-akan telah membeku. Ia tidak mengira bahwa yang akan keluar dari gerumbul itu adalah seekor harimau. Namun kedua anak muda itu dengan cepat telah berusaha untuk mengamati wujud yang dilihatnya. Ternyata mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak wajar pada harimau itu. Harimau itu menurut penglihatan mereka benar-benar seekor harimau. Bukan suatu wujud yang semu. Menurut pengamatanku, harimau itu wajar, desis Mahisa Murti. Inilah yang mungkin kurang dapat kita pahami, berkata Mahisa Pukat. Kita masih sulit untuk menentukan, apakah harimau itu bukan harimau jadi-jadian. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, ya. Kita dapat membedakan apakah wujud itu ada sebenarnya atau tidak. Tetapi kita memang tidak dapat mengerti, wujud yang sebenarnya ada itu apakah wujud jadi-jadian atau bukan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, orang itu sempat mengejutkan kita. Dengan demikian ia mempunyai waktu sekejap lebih banyak dari kita. Dan waktu itu dapat dipergunakannya sebaik-baiknya untuk melarikan diri. Satu kelengahan, sehingga kita tidak akan dapat mengejarnya lagi, berkata Mahisa Murti. Namun kemudian katanya. Tetapi kita harus meyakinkan, apakah di dalam gerumbul itu tidak ada lagi seorang pun. Marilah, berkata Mahisa Pukat. Keduanya kemudian justru telah menuruni gumuk kecil itu dan pergi ke gerumbul yang mereka duga menjadi tempat persembunyian orang yang telah menyerang mereka dengan ilmunya yang tinggi tanpa menampakkan dirinya. Sambil melangkah, Mahisa Pukat berkata, sepengetahuan kita, seekor harimau jadi-jadian hanya dapat ada di malam hari. Jika benar orang itu tentu memiliki sejenis ilmu tentang harimau jadi-jadian yang lain dari yang pernah kita dengar sebelumnya, yang dapat merubah dirinya menjadi seekor harimau jadi-jadian di siang hari dan di panasnya matahari. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun keduanya tidak berbicara lagi. Mereka pun bergegas pergi ke gerumbul yang mereka yakini menjadi tempat orang itu bersembunyi. Ketika mereka sampai ke gerumbul itu, maka mereka pun mendekati dengan hati-hati. Dengan kemampuan ilmu mereka, maka mereka pun segera mengetahui bahwa di dalam gerumbul itu tidak lagi terdapat apapun juga, apalagi seseorang. Karena itu, maka keduanya pun segera menyibakkan gerumbul itu untuk melihat apa yang dapat mereka ketemukan yang mungkin akan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Mahisa Pukat tentang seekor harimau jadi-jadian di siang hari. Tetapi mereka benar-benar tidak menjumpai apapun juga. Apalagi seseorang. Mereka pun tidak menemukan pertanda apapun juga yang dapat membantu mereka menjawab pertanyaan tentang harimau jadi-jadian itu. Karena keduanya yakin bahwa orang yang bersembunyi di dalam gerumbul itu telah melarikan diri dalam wujud seekor harimau. Itulah kelebihannya, desis Mahisa Murti. Kita tidak akan dapat melakukannya. Menjadi wujud apapun tidak.
Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, kita telah kehilangan. Tetapi biar sajalah. Ia tentu akan kembali jika kita berbuat sesuatu atas batu hijau itu. Keduanya pun kemudian berpaling ke arah batu yang ada di atas gumuk, yang warnanya memang kehijau-hijauan. Namun yang belum mereka ketahui nilainya. Sejenak keduanya termangu-mangu. Namun kemudian hampir berbareng keduanya telah bergerak pula berputar menghadap ke arah batu yang berwarna kehijauan itu. Kita ke sana, berkata Mahisa Murti. Yang jelas warna hijau itu bukan warna lumut, tetapi warna batu itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Marilah. Kita akan melihat. Tetapi kemungkinan-kemungkinan yang lain masih dapat terjadi atas kita. Kita memang harus berhati-hati, desis Mahisa Murti. Keduanya pun kemudian melangkah kembali naik ke atas gumuk kecil yang sudah menjadi gundul itu. Yang kemudian terhambur oleh kaki keduanya adalah abu dari rerumputan dan ilalang serta gerumbul perdu yang terbakar. Semakin lama keduanya pun menjadi semakin dekat. Bahkan keduanya pun kemudian telah mencapai batu yang besar dan berwarna kehijauan itu. Ketika seekor ular merayap di kaki mereka, maka mereka sama sekali tidak beranjak. Bahkan kemudian seekor lagi merayap menyilang dan bersembunyi di bawah batu itu. Tentu ada banyak ular yang bersembunyi di bawah batu itu, berkata Mahisa Pukat. Ketika rumput dan ilalang terbakar, maka yang sempat menyelamatkan diri akan bersembunyi di bawah batu itu, karena hanya selingkar kecil di seputar batu ini sajalah rerumputan dan ilalang yang tidak terbakar. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi ular bukan merupakan binatang yang menakutkan bagi keduanya. Sejenak kemudian maka keduanya sempat memperhatikan batu yang berwarna kehijauan itu. Ketika mereka meraba dan menggosok pada satu sisi yang agak bersih maka Mahisa Murti berdesis. Sejenis batu yang cukup berharga, meskipun bukan jenis yang sangat baik. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya memang menarik sekali. Sayang sekali bahwa tidak ada pecahan-pecahan kecil yang dapat kita bawa. Agaknya orang-orang yang lebih dahulu menemukan tempat ini, telah membawa pecahan-pecahan kecil yang mungkin pernah ada. Batu pecahan yang besarnya segenggam tangan sudah akan dapat dibuat batu cincin berapa saja, desis Mahisa Murti. Mahisa Pukat pun kemudian mengelilingi batu itu. Tangannya meraba celah-celah batu yang kotor dan retak-retak. Mahisa Pukat tiba-tiba saja mengibaskan jari-jarinya. Ternyata seekor binatang sejenis labah-labah yang sangat berbisa telah menggigitnya. Mahisa Pukat meraba jari-jarinya. Untunglah bahwa ia memiliki penangkal racun yang dapat melindunginya dari segala macam bisa dan racun. Tentu tidak hanya seekor, berkata Mahisa Murti. Sebenarnya lah, ketika keduanya memperhatikan celah dan retak di tubuh batu itu, mereka telah melihat sejenis binatang yang mendebarkan. Laba-laba beracun, kala dan binatang berkaki seribu. Betapapun juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terlindung dari ketajaman bisa, namun tubuhnya meremang juga melihat berpuluh-puluh bahkan beratus jenis binatang berbisa di celah-celah retak batu yang berwarna kehijauan itu. Kita tidak dapat berbuat banyak dengan batu ini sekarang, berkata Mahisa Murti. Tetapi kita dapat menduga bahwa batu ini memang ada harganya. Ya. Jika mendapat perawatan dan penggarapan yang baik, batu ini akan dapat menjadi batu akik yang digemari. Keras dan membiaskan cahaya, sahut Mahisa Pukat. Lalu katanya, tetapi jika kita menemukan kemungkinannya, maka kita akan dapat membeli batu akik ini dari yang berhak. Tentu tidak dari orang yang telah berusaha mencegah kehadiran kita di sini. Kita akan berhubungan dengan Ki Bekel. Mungkin kita memang harus berhubungan dengan Ki Buyut atau bahwa Sang Aku, berkata Mahisa Murti kemudian. Namun ia pun kemudian berkata, tetapi kita tidak boleh lupa akan tugas kita yang sebenarnya, kenapa kita datang ke tempat ini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun sebelum keduanya banyak berbuat atas batu hijau itu, maka mereka pun telah dikejutkan oleh kehadiran seekor harimau loreng yang besar di bawah gumuk. Terdengar harimau itu meraung ketika harimau itu melihat kedua orang yang berada di sebelah batu yang berwarna kehijauan itu. Harimau itu datang lagi, desis Mahisa Pukat. Harimau itu mengira bahwa ia dapat berbuat sesuatu atas kita dalam wujudnya sebagai harimau. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Katanya dengan nada datar. Kita belum mengenal watak harimau jadi-jadian.
Mungkin memang ada kelebihan yang dapat diandalkan dalam wujudnya sebagai harimau di samping kemampuan ilmunya. Secara wadak seekor harimau memandang memiliki kekuatan yang sangat besar, berkata Mahisa Pukat. Tetapi baiklah, kita akan menunggu apa yang akan dikerjakan oleh harimau itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menunggu. Harimau itu berjalan melingkari gumuk kecil itu hilir mudik. Sekali-sekali terdengar harimau itu menggeram. Karena harimau itu tidak berbuat apa-apa, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Apakah kita akan menangkap harimau itu? Mungkin kita akan dapat menemukan seseorang yang akan sangat berarti bagi kita." "Ya," jawab Mahisa Pukat. "Jika tadi kita merasa kehilangan, kini harimau itu sudah datang lagi." "Bagus," berkata Mahisa Murti. "Marilah. Kau dan aku akan berpisah dan kemudian menuruni tebing gumuk kecil ini. Kita akan menangkap seekor harimau jadi-jadian yang dapat terjadi di siang hari. Kau dari sisi yang satu, aku akan datang dari sisi yang lain. Mudah-mudahan kita akan dapat berhasil, sehingga kita mendapat lebih banyak peluang untuk mengambil langkah selanjutnya." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dipandanginya harimau itu dengan saksama, sementara harimau itu masih saja berjalan hilir mudik sambil memandangi kedua anak muda itu. Meskipun harimau itu tidak segera menyerang, namun agaknya harimau itu nampaknya memang tidak bersahabat. Sekali-sekali harimau itu menampaknya taringnya yang tajam sambil menggeram. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai melangkah turun, maka harimau itu menjadi semakin garang. Bahkan harimau itu nampak menjadi gelisah. "Harimau itu akan dapat lari lagi," berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk. Jawabnya, "Kita akan mencobanya. Jika terpaksa harimau itu lari, apa boleh buat?" Mahisa Murti pun tidak berkeberatan. Karena itu, maka keduanya pun segera berpisah dan memencar. Tetapi seperti yang mereka duga, harimau itu surut ke belakang. Semakin lama semakin menjauhi gumuk yang gundul itu. Sekali-kali harimau itu menggeram dan mengais-ngais batang-batang ilalang. Namun harimau itu tetap memelihara jarak dengan kedua anak muda yang menuruni gumuk kecil itu. "Kau pengecut yang paling licik." Mahisa Pukat yang marah tiba-tiba telah melontar kekuatan ilmunya lewat getar suaranya. "Berhenti. Jangan hanya memamerkan kemampuanmu melarikan diri. Coba sambut kedatangan kami. Atau jika kau takut menghadapi kami berdua, kita akan berhadapan dalam perang tanding. Pilih di antara kami, siapakah yang akan menjadi lawannya. Jika kami berdua mendekatimu, semata-mata karena kami ingin menangkapmu." Harimau itu menggeram keras sekali. Demikian kerasnya sehingga gumuk kecil itu bagaikan terguncang. Tetapi itu masih tetap bergeser surut menjauhi gumuk itu. Mahisa Murti memandang Mahisa Pukat yang menjadi semakin jauh daripadanya. Namun Mahisa Pukat itu menggeleng. Agaknya Mahisa Murti mengetahui maksudnya, bahwa sulit bagi mereka untuk dapat menangkap harimau yang selalu menjauh itu. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat seekor harimau lagi yang muncul dari balik sebuah gerumbul. Harimau itu juga sebesar dan segarang harimau yang terdahulu. Namun nampaknya harimau itu lebih mantap menatap kedua anak muda yang bergeser turun dari gumuk itu. Mahisa Murti tiba-tiba saja telah bergeser mendekati Mahisa Pukat, sedangkan Mahisa Pukat yang melihat saudaranya itu mendekatinya, ia pun telah mendekat pula. "Agaknya harimau itu datang dengan kawannya," berkata Mahisa Murti. "Kita harus berhati-hati sekali. Mudah-mudahan kita dapat mengatasi keadaan. Tetapi jika mungkin jangan harimau-harimau itu terlepas lagi. Aku yakin bahwa harimau itu adalah harimau jadi-jadian." Mahisa Murti mengangguk. Dengan nada berat ia berkata, "Jika kita dapat menangkapnya satu atau keduanya, maka kita akan dapat menangkap seseorang." "Jika harimau itu bukan harimau jadi-jadian?" bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apa boleh buat?" Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu pun kemudian telah menghadapi 2 ekor harimau. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak lagi ingin menangkap salah seekor di antara keduanya, tetapi mereka masing-masing menghadapi seekor harimau. Ternyata harimau itu tidak lagi bergeser surut. Setelah harimau itu menjadi 2, maka nampaknya keduanya pun telah menantang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun saling berpandangan.
Ketika Mahisa Murti meraba pisau belatinya, maka Mahisa Pukat pun melakukan hal yang sama. Bahkan dirabanya juga pisau-pisau kecilnya yang mengandung racun. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tahu, apakah racunnya akan berarti juga atas kedua ekor harimau itu. Beberapa saat kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masing-masing telah berhadapan dengan seekor harimau. Keduanya menjadi semakin yakin bahwa harimau-harimau itu adalah harimau jadi-jadian karena sikapnya. Ketika Mahisa Murti berada beberapa langkah dari harimau yang dihadapinya, maka ia pun bertanya, "Heh, kenapa kau dan kawanmu bersikap tidak bersahabat terhadap kami? Apakah kami telah merugikanmu? Bukankah kami tidak berbuat apa-apa atas harimau-harimau yang ada di sini sebelumnya?" Harimau itu menggeram marah. Kepalanya pun seakan-akan berpaling ke arah batu yang berwarna kehijau-hijauan itu sambil mengibaskah ekornya. Kepalanya agak merunduk dan matanya nampaknya menjadi merah. "Persetan," geram Mahisa Murti. "Siapapun kau, namun jika kau dengan sengaja mengganggu aku, maka kau akan aku binasakan." Harimau itu tiba-tiba saja sudah menggeram keras sambil meloncat menerkam. Namun Mahisa Murti sudah bersiap sepenuhnya. Karena itu, maka ia pun telah bergeser selangkah, sehingga terkaman harimau itu tidak mengenai sasaran. Meskipun demikian ketika tubuh harimau itu meluncur di depan tubuh Mahisa Murti, maka kaki harimau itu telah menggeliat menggapai tubuh Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti telah surut lagi selangkah kecil. Sehingga dengan demikian maka kaki harimau itu sama sekali tidak menyentuhnya. Harimau itu mengaum keras-keras sambil dengan sigapnya memutar tubuhnya. Sekali lagi harimau itu merunduk dan siap untuk menerkam. Tetapi Mahisa Murti pun sudah siap pula menghadapi segala kemungkinan. Ia pun telah berdiri tegak menghadap ke arah harimau itu. Tubuhnya agak miring dan merendah pada lututnya. Sementara itu Mahisa Murti pun telah berada pada puncak kemampuannya. Sementara itu Mahisa Pukat telah bersiap pula. Lawannya ternyata masih belum menyerang. Harimau itu masih berjalan memutarinya, mengamatinya dari berbagai arah. Dalam pada itu Mahisa Pukat masih berdesis. "Tingkah lakumu bukan tingkah laku seekor harimau. Meskipun wujudnya adalah wujud harimau yang besar dan garang, tetapi ungkapan tingkah lakumu menunjukkan sifat licikmu." Tiba-tiba saja harimau itu menggeram keras sekali. Mahisa Pukat bergeser selangkah. Katanya, "Aku tidak peduli apakah kau mengerti kata-kataku atau tidak. Tetapi sifat penakutmu itu tidak serasi dengan wujudmu yang garang dan mendebarkan jantung itu." Sekali lagi harimau itu mengaum keras. Tiba-tiba saja harimau itu meloncat menerkam Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat pun sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Sambil menghindar ia masih sempat berkata, "Apakah kau mengerti kata-kataku?" Aneh, harimau nampaknya tanggap mendengar pembicaraan seseorang. Bahkan harimau jadi-jadian pun tidak akan mengerti bahasa manusia dalam keadaannya. Harimau yang marah itu mengaum keras ketika kakinya gagal mengoyak kulit Mahisa Pukat. Namun harimau itu menggeliat ketika Mahisa Pukat justru telah menyerangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, tepat pada saat harimau itu menjejakkan kakinya di tanah. Kaki Mahisa Pukat telah menghantam lambung harimau itu sehingga harimau yang besar dan kuat itu telah terdorong ke samping, bahkan hampir saja harimau itu jatuh berguling. Tetapi harimau yang garang itu dengan tangkasnya pula telah berputar dan memperbaiki keseimbangannya bahkan dengan cepat pula melonjak menggapai tubuh lawannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terlibat dalam perkelahian melawan dua ekor harimau yang besar dan garang. Namun ternyata bahwa kedua anak muda itu memang memiliki ketangkasan dan kemampuan melampaui orang kebanyakan. Ketika harimau yang garang itu meloncat menyerang Mahisa Murtilah yang kemudian dengan cepat meloncat ke punggungnya dan justru telah berhasil melekat pada tubuh harimau itu. Harimau yang marah itu menjadi semakin marah. Dengan sekuat tenaga harimau itu berusaha untuk mengibaskan orang yang telah melekat di punggungnya. Namun pegangan tangan Mahisa Murti bagaikan lekat pada kulitnya, sehingga Mahisa Murti itu tidak berhasil dikibaskannya dari punggungnya. Beberapa saat kemudian perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Namun kedua ekor harimau itu ternyata tidak mampu menguasai kedua orang lawannya. Yang seekor, yang justru telah berada di cengkeraman tangan Mahisa Murti, menjadi bingung. Meloncat, berputar, berguling dan dengan laku yang dapat dilakukan untuk melemparkan orang yang berada di punggungnya. Tetapi harimau itu tidak berhasil. Sementara itu,
harimau yang bertempur melawan Mahisapukat telah beberapa kali terkena serangan yang sangat keras. Bahkan harimau yang garang itu telah terdorong beberapa langkah dan jatuh berguling. Sekali-sekali kuku-kuku harimau itu memang berhasil menyentuh tubuh Mahisapukat sehingga terjadi goresan-goresan yang menitikkan darah. Namun luka-luka pada tubuh Mahisapukat itu tidak cukup berbahaya dan tidak mempengaruhi perlawanannya. Sebagaimana Mahisapukat, Mahisamurti pun telah terluka pula. Harimau yang bagaikan gila itu telah berguling-guling, meloncat dan membenturkan tubuhnya pada batu-batu padas. Dengan demikian maka kulit Mahisamurti pun telah menyentuh tanah yang berbatu padas, menyentuh ranting-ranting perdu dan duri-duri gerumbul yang tajam. Namun luka-luka itu sama sekali tidak mempengaruhi perlawanan Mahisamurti. Untuk beberapa saat lamanya, ternyata bahwa kedua ekor harimau itu tidak mampu menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Bahkan semakin lama justru menjadi semakin mengalami kesulitan. Baik yang melawan Mahisamurti maupun yang melawan Mahisapukat. Dalam keadaan yang paling gawat dari kedua ekor harimau yang semakin terdesak itu, maka Mahisamurti dan Mahisapukat telah dikejutkan oleh suara yang menggetarkan udara. Bukan main anak-anak muda. Kalian mampu memberikan perlawanan yang luar biasa atas harimau-harimau yang garang itu. Persetan, geram Mahisamurti. Licik kau. Yang terdengar adalah suara tertawa. Di sela-sela suara tertawanya terdengar kata-katanya. Aku menguasai binatang buas di hutan itu. Harimau itu adalah harimau yang sebenarnya. Bukan harimau jadi-jadian seperti yang kalian duga. Aku mempunyai ilmu gendam yang dapat mempengaruhi binatang buas dan tunduk atas kehendakku. Mahisamurti dan Mahisapukatlah yang kemudian menjadi sangat marah. Ternyata mereka berdua telah dihadapkan kepada salah satu kemampuan ilmu orang yang tidak dikenal itu. Karena itu, maka Mahisapukat pun tidak sabar lagi untuk bertempur dengan puncak-puncak kemampuannya. Dengan kemarahan yang menggelora di dalam dadanya, maka Mahisapukat telah menggerakkan ilmu pamungkasnya. Ilmu yang jarang sekali dipergunakan. Ilmu yang diwarisinya dari ayahnya. Dengan kekuatan ilmu yang jarang ada duanya, maka Mahisapukat ingin mengakhiri perlawanan harimau yang garang itu. Karena itu, maka tiba-tiba Mahisapukat itu pun telah mengambil jarak dari lawannya. Dengan cepat dan sigap, maka Mahisapukat pun telah bersiap dengan puncak ilmunya. Pada saat yang demikian, maka harimau yang garang itu mengaum keras sekali. Dengan kedua kakinya yang terjulur ke depan, maka harimau itu telah meloncat menerkam Mahisapukat. Mahisapukat telah memperhitungkan masak-masak. Karena itu, maka ia pun dengan cepat telah bergeser selangkah, sehingga kaki harimau itu tidak mencengkamnya. Namun demikian harimau itu menyentuh tanah, maka Mahisapukatlah yang kemudian meloncat dengan tidak kalah garangnya. Tangannya yang sudah dipenuhi oleh kekuatan ilmunya terayun dengan derasnya mengarah ke tengkuk harimau itu. Sejenak kemudian, maka terdengarlah hentakan ilmu Mahisapukat. Tangannya itu pun telah menyambar tengkuk harimau yang buas itu dengan lambaran ilmu pamungkasnya. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak tulang yang patah. Harimau itu tidak sempat mengaum lagi. Sekali harimau itu menggeliat, namun kemudian harimau itu telah diam untuk selama-lamanya. Berbeda dengan cara Mahisapukat mengakhiri perlawanan harimau itu, maka Mahisamurti telah mempergunakan cara yang lain. Mahisamurti yang berada di punggung harimau itu, telah mencabut pisau belatinya. Dengan pisau belatinya, maka Mahisamurti berusaha untuk membunuh harimau itu. Beberapa kali Mahisamurti telah menghunjamkan pisaunya ke tubuh harimau itu. Darah pun telah memancar dari tubuh harimau yang koyak itu. Untuk beberapa saat harimau itu masih berusaha untuk membebaskan diri. Namun kemudian terdengar aum kesakitan yang menyayat, sehingga akhirnya harimau itu pun roboh tidak berdaya. Mahisamurti mengakhiri perlawanan harimau itu tidak dengan ilmu pamungkasnya, tetapi dengan senjatanya, pisau belatinya. Sejenak kedua anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian setelah sempat mengatur perasaannya yang bergejolak, Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Aku ingin membunuh harimau itu tanpa melukainya. Bukankah dengan demikian kulitnya tidak berbekas lubang-lubang luka itu? Harganya tentu lebih mahal." Mahisamurti tersenyum. Tetapi ia tidak sempat menjawab. Yang terdengar kemudian adalah suara dari orang yang tidak kelihatan itu. "Luar biasa. Benar-benar luar biasa.
Kalian berdua telah membunuh harimau-harimau itu dengan cara yang berbeda. Tetapi alasan kalian yang sebenarnya bukan kulitnya berlubang atau tidak berlubang. Tetapi kalian berdua ingin menunjukkan kepadaku bahwa kalian memiliki kemampuan yang dapat saling mengisi. Ilmu yang tajam sekali yang jarang ada bandingnya dan keterampilan yang sangat tinggi dan luar biasa sehingga dengan pisau belati harimau itu telah terbunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terdiam sejenak. Keduanya justru berusaha untuk menemukan arah suara orang itu. Namun sebelum mereka berhasil, maka tiba-tiba saja mereka telah melihat seekor harimau meloncat dari sebuah gerumbul dan berlari menjauh. Mahisa Murti menggeram. Namun ia sempat melontarkan kata-kata. Kaulah harimau jadi-jadian itu. Sungguh luar biasa, bahwa kau dapat melakukannya di siang hari. Harimau itu sama sekali tidak berhenti. Tetapi harimau itu sempat berpaling. Namun sejenak kemudian harimau itu pun telah menyibak dan memasuki batang-batang ilalang yang tumbuh lebat di antara gerumbul-gerumbul perdu di sekitar gumuk kecil itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun kemudian sadar bahwa mereka memang berhadapan dengan seorang yang berilmu tinggi meskipun agak kecil. Namun keduanya tidak tahu apakah orang yang sempat menggerakkan 2 ekor harimau itu datang dari padepokan yang mereka cari atau dari tempat lain. Dan apakah orang itu juga mengetahui bahwa batu kehijauan itu memiliki harga yang cukup mahal atau karena sebab-sebab lain. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mengejarnya. Mereka pun merasa bahwa mereka tidak akan dapat mencapainya. Apalagi jika harimau itu sudah hilang di lebatnya hutan ilalang. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah berada kembali di antara kedua ekor harimau yang terbunuh. Yang seekor mati tanpa luka seujung duri pun, sedangkan yang lain tubuhnya telah dikoyak-koyak oleh pisau belati Mahisa Murti. Kita apakan dengan harimau ini? Bertanya Mahisa Pukat. Aku tidak tahu, apakah orang-orang padukuhan itu memerlukan kulitnya. Sebaiknya kita kembali ke padukuhan dan mengatakannya kepada penjaga banjar itu, apakah ia akan mau mengambil kulitnya atau tidak, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya kemudian, bagaimana dengan batu itu? Kita akan membiarkannya, jawab Mahisa Murti. Mungkin lain kali kita akan memanfaatkannya. Mahisa Pukat masih mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian sekarang kita kembali ke padukuhan. Ya. Tetapi kita akan singgah di sungai atau parit atau belik yang manapun. Kita harus menghapus bekas-bekas darah di tubuh kita. Apakah itu darah kita sendiri, atau darah harimau yang telah kita bunuh, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti pun kemudian meninggalkan kedua ekor harimau yang telah dibunuhnya itu. Mereka sempat singgah di sebatang parit yang berair bersih sebelum mereka mulai memasuki sebuah bulak panjang. Di parit itu keduanya sempat membersihkan diri dan membenahi pakaian mereka. Sementara itu di padukuhan, Mahisa Ura telah dicengkam oleh kegelisahan yang sangat. Agaknya Mahisa Ura sangat menyesal bahwa ia tidak ikut serta bersama kedua orang anak muda yang diakunya sebagai adiknya itu. Karena itu, maka ia tidak dapat tinggal diam di Banjar. Dalam kegelisahan maka Mahisa Ura pun telah menyusuri jalan menuju ke gerbang padukuhan. Bersambung ke bab 87. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.